Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Jumpa lagi kita pada malam hari ini teman-teman sekalian. Sebagai muslim yang taat, senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerminan ketaatan kita kepada beliau sebagai umatnya. Olehnya itu kita senantiasa mengikuti jejak beliau untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Malam ini tema kita terkait dengan siapakah yang 2 kali lebih jahat dari orang Farisi yang menjadi orang neraka ini. Apakah Islam atau Kristen, dalam hal ini Katolik dan sekte-sekte yang lain penyembah Yesus. Mengapa hal ini penting untuk kita ulas? Karena Islam, Kristen mengaku dua-duanya mengaku sebagai agama samawi. Mereka orang Kristen mengatakan bahwa Kristen agama samawi, agama yang berasal dari nabi-nabi, khususnya Bani Israel. Untuk itu kita buktikan setelah Nabi Musa lahirlah Yesus katanya. Kalau dalam pandangan Islam jelas Nabi Isa. Setelah datang Nabi Isa, dalam iman mereka Yesus mengatakan bahwa ada pengikut ahli Taurat atau ahli kitab yang menjadi orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Ini penting teman-teman sekalian, sangat penting. Kenapa sangat penting? Ya, untuk kita membaca dan menakar diri. Jangan sampai kita bermimpi masuk surga tapi ternyata sudah diceritakan di kitab kita sendiri kalau kita ini adalah penghuni neraka. Kan lucu kan ya? Apalagi kalau sudah ada pengakuan bahwa terjemahan kitabnya Yahudi ada di Kristen itu kan hasil rampokan. Katanya menurut pengakuan yang tadi siang, bukan menurut kita, tapi menurut orang Kristen itu sendiri. Kalau tidak salah nama akunnya kuku kuda gitu ya, lupa saya. Yang jelas ada kukuhnya. Baik teman-teman sekalian, biar lebih banyak lagi yang menyimak dan menyaksikan diskusi kita dengan non-muslim, silakan di tap-tap layar, posting ulang dan juga absen love orange-nya teman-teman sekalian. Oke, silakan saudara kami non-muslim naik ke atas, kita bahas tema ini. Semoga teman-teman Kristen bisa sampai kepada hidayah, amin. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, kita bahas tema kita nih. Tema ini menarik, tapi yang berpikir, yang pernah baca Bible pasti udah mulai, waduh belum apa-apa kita sudah terpojok ini. Gimana sih Bang Suma? Kami belum naik aja udah ketahuan jawabannya tuh. Bisa nggak sih tema lain? Jangan tema yang belum apa-apa sudah memojokkan kami. Ya kan ya, ya nggak apa-apa, naik aja, kita ajarkan kalian pelan-pelan. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya, Masya Allah. Halo, selamat malam. Halo Bang Suma. Halo juga Bung. Ya, selamat malam Bang Suma. Malam juga. Katolik Protestan. Apa maksud Abang 2 kali lebih jahat dari para Farisi? Dari Katolik atau Protestan Abang ini? Coba dulu Abang jelaskan dulu. Iya, sekte apa Abang? Silakan buka kamera. Terima kasih teman-teman yang sudah mendoakan, amin ya rabbal alamin. Buka kameranya Bang biar kita
diskusi. Wow, apa maksud abang? Ya, buka kamera biar ku jelaskan. Buka kameranya biar kita uraikan gitu, supaya jelas, jangan abu-abu. Di situ dua arah ya, bisa jadi umat Islam, bisa jadi umat Kristen gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Kalau ada yang merasa non-muslim, silakan naik. Halo, semangat malam. Semangat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini non muslim aja dah Bang. Iya, saya apologet Islam, diskusinya dengan non-muslim. Tapi kalau Anda sudah merasa non, boleh dicoba. Itu teman-teman sekalian. Silakan saudara-saudaraku non-muslim ajukan permintaan untuk kita dialog, untuk kita diskusi. Nggak usah segan, nggak usah takut. Naik aja, naik aja. Naik aja ke sini, kita bahas tema ini. Tema ini menarik, pastinya menarik. Karena kenapa? Ini membahas terkait dengan selamat tidaknya kita sebagai seorang manusia yang mengikut kepada tokoh yang katanya juru selamatkan kita. Ya kan ya? Tadi siapa namanya? Pak Leo tadi itu ada balas DM saya. Katanya kalau mau dialog sama aku Bang Suma, kamu harus belajar diskusi yang elegan. Katanya gitu. Halo. Yang Ahmad tadi tuh non muslim, dia minta naikkan lagi katanya. Oh, boleh. Silakan saudara Ahmad, ajukan permintaan lagi Bang. Iya. Atas nama Ahmad silakan naik, ajukan permintaan. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Saudari Fitriani. Oh, salah tekan kayaknya. Banyak yang salah tekan teman-teman. Kita maklumi aja, mungkin lagi antusias, semangatnya tetep layar kan ya. Akhirnya salah tekan. Gitulah. Silakan non muslim ajukan permintaan. Kalau ada yang ingin dialog, jangan cuma typing di bawah. Silakan naik ke atas sini. Kita diskusi pelan-pelan. Semangat malam saudara Sagittarius. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Ero pedangi mani. Ero Paulis samana. Kamani selengi kapan? Taman nih kapan? Iya, taman nih. Iya, apa masuk ke wita Ero mi? Bah, cocok nih. Iya, kasih nih mau tahu Ero. Bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Haleluya. Salam. Assalamualaikum. Waalaikum. Silakan buka kamera Bang, silakan. Oke, baik. Oke. Oh, kok hilang? Nggak mau dia? Oh, ini dia.
Kenapa seolah-olah agama Muslim lebih benar, Bang? Bukan seolah-olah bang, memang agama Muslim itu agama benar, bukan seolah-olah lagi, gitu. Agama benar. Semua agama Semua benar agama benar, Bang. menurut penganutnya bang, tapi tidak semua Tidak agama ada yang benar. beragama, hanya orang bertauhid yang ada. Abang marah atau mau diskusi ini? Ya, diskusi, Bang. Semua agama Oh. benar. Yang benar itu hanya bertauhid, Bang. Iya. Anda agamanya apa? Saya tidak ada agama. Saya bertauhid. Saya sudah keluar dari semua agama. Maksudnya bertauhid itu apa? Ya, Tuhan tuh udah Tuhan tuh tidak ada, Allah tuh tidak ada. Udah wak pijak kepalanya. Udah lama ada. Al-Quran itu hanya buku, hanya kitab, hanya tulisan manusia. Terus gimana Anda bertauhid kalau gitu? Hah? Kenapa bisa Saya lah Tuhan ya. Oh, abang ini Saya Tuhan yang Tuhan. manusia, saya Tuhan yang golongan jin. Oh. Saya Tuhan semuanya. Iya, 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 iya. Sudah lama gejala ini alami. Gejala gimana? Pikiran abang yang gejala kayak gitu? Enggak, Ayo dong maksud saya. berdiskusi gitu. Udah lama Al-Quran enggak? itu buatan siapa? Udah lama keluarga Anda tidak suka sama Anda. Oh, udah lama. Saya menyatakan yang benar aja, Bang. Iya, iya, saya tanya. Orang tua atau anak istri udah lama benci abang, udah lama. Iya, dah. Udah lama musuhin abang, udah lama. Udah. Dianggap banyak orang anggap gila, tapi memang kenyataan memang seperti itu. Banyak Oh, orang iya. tua, banyak orang Ya tua udah, kita terima pergi kasih berdoa kalau itu. sudah mengakui kalau keluarga Anda nyari-nyari Tuhan, masih nyari-nyari Tuhan. menganggap Anda gila itu, terima kasih. Kenapa bisa Anda dianggap gila? Pasti mereka punya pandangan tersendiri bang. Karena melihat Anda sudah parah begini, pastilah mereka menganggap abang gila gitu. Tuhan, Yesus, Aleyo, Allah, semua itu hanya nama. Udah kupijak palanya. Abang yang sekarang Tuhan. Ya. Abang ngerti apa itu? Coba aku tanya mana Tuhan Bang Zuma? Apakah abang tahu apa definisi Tuhan? Apa? Definisi Tahu. Tuhan apa itu? Tahu Bang? Tuhan adalah Hah? Tuhan adalah Aku Tuhannya abang aku. enggak, definisi Tuhan itu apa? Tuhan abang Zuma aku. Definisi Tuhan abang tuh aku. Aku semua ya. Kalau definisi Tuhan Tapi bagi seolah-olah saya, agama Kristen salah, ini pengajian agama ini seolah-olah Islam tuh benar agama abang bilang. Sementara Al-Quran itu aja buatan manusia, tulisan manusia. jadi maunya abang ini apa? Maunya kayak mana? Aku nggak mau. Aku tuh kalau ajaran abang bagus, ajaran abang Islam bagus, bukan seperti ini ajaran bagus tuh, berkasih sayang, cinta damai. Bukan menjelek-jelekkan istilah agama Kristen kayak gitu, bukan seperti itu abang. Jadi kalau yang benar itu adalah mengatakan Tuhannya agama lain sudah dipijak gitu ya? Itu yang bagus. Tuhan tuh hanya nama, Allah tuh hanya nama, udah dipijak palanya. Nah, itu yang bagus. Nggak ada Tuhan mana tuh? Tuhan Bang Yang- Zuma mana? Yang begitu yang bagus gitu ya? Iya Tuhan tuh apa? Apa Tuhan itu sama abang? Yang abang sebutkan apa? Yang tadi Anda barusan katakan itulah yang Anda bagus, katakan bagus. Aku membilang kayak gini karena aku udah sering kali nonton video abang. Oh, seolah-olah Paulus ini itu semua ciptaan manusia. Al-Quran abang pun ciptaan manusia. Terus Anda mau berdiri di mana ini? Di Kristen Saya tidak atau di berdiri di Islam? mana-mana. Saya berdiri di kasih sayang, membenarkan yang benar. Oh, kasih sayang gitu. Ya. Dengan mengatakan Tuhan, Semua Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran isinya kasih sayang bang. Intisarinya. Bukan menjelek-jelekkan, bukan menghina-hina. oh, tapi dengan mengatakan Tuhannya orang Anda sudah injak, itu bagus. Tuhan abang siapa kalau tidak aku? Dari mana Anda mengatakan itu? Tuhan abang Tahu, mana? Mana Tuhan abang? tahu dari mana kalau abang itu Tuhan saya? Aduh. Tuhan abang mana? Tuhan itu apa rupanya? Nah itu abang.
Ya, Anda mencari sesuatu yang Anda tidak ngerti sendiri. Tuhan itu apa menurut Anda? Tuhannya bang. Allah tuh aku juga Tuhannya. Allah tuh aku Tuhannya. Oh, dari mana Anda bisa mengatakan itu? Karena aku menciptakan kedamaian untuk abang sama sesama agama sebelah. Oh, gimana caranya Anda gimana caranya? Abang banyak Gimana ngapal buku. Anda menciptakan kedamaian sementara diri Anda, jabahkan wajah Anda itu tidak Saya bukan mencerminkan kayak gitu. orang Saya baik. melarang abang menceritakan ini. Abang hanya hafal buku, banyak buku yang abang hafal. Hanya Al-Quran, hanya tulisan manusia. Terus abang sendiri apa patokannya? Aku menyadarkan kayak gini bang. Aku bilang, sama bang, aku menyadarkan kayak gini supaya abang tidak ngomongin lagi agama seperti ini, seolah-olah Islam benar. Ya memang Islam benar mau kayak mana? Benar gimana? Kalau Islam benar tidak terbagi bang. Ada Islam Muhammadiyah, ada Islam Murni, ada Islam MU. Ya Tuhannya Itu tetap hanya nama Allah. Islam, Kristen hanya nama. Yang benar itu bertolak. Tuhannya tetap sama, Tuhannya tetap sama. Mana Tuhannya? Allah Subhanahu wa taala. Nah Allahnya. Tidak bisa ditunjukkan karena bukan makhluk. Ini Allah abang nih. Anda sudah gila berarti. Abang yang gila, hanya ngaji dengan halusinasi. Anda yang gila, Anda mengatakan diri Anda Tuhan itu Memang gila aku itu. Allah, mana lagi Allah? Mana Allah abang? Tuhan abang mana? Aduh, parah ini. Tuhan abang mana? Allah abang mana? Keluarganya siapa sih ini? Aduh, Bapaknya abang, siapa abang. ini? Silakan. Bapaknya Itu kalau abang siapa tak kalah, ini? tanya Tuhan abang mana? Tuhan abang mana? Allah abang mana? Emang Tuhan itu menurut Anda apa dulu? Tuhan tuh ada kan? Ini dia. Oh, berarti Anda sudah gila berarti. Abang yang gila, halusinasi. Mana Situ. Tuhan abang? Situ yang gila. Mana Tuhan abang? Mana Tuhan abang? Kenapa rupanya Tuhan saya nggak ada menurut Tuhan Anda? abang, jangan seolah-olah cerita-cerita Tuhan abang. Tuhan tuh aku ciptakan. Mukamu Allah tuh aku kayak ciptakan. mukamu kayak tai sapi ku tengok. Orang gila. Mandi aja jarang, gaya-gayaan. Sinting aja, gak usah tampil di komal-komal. Gila. Yang tadi juga yang promosikan dia Kristen, semoga panjang umur, sehat selalu. Kamu berkongsi untuk menaikkan orang gila. Coba yang ini, yang sedikit menguasai Bible, yang cerdas, yang pintar gitu. Jangan yang gila. Yang naik tadi promosikan gila juga kerasa. Assalamualaikum Juma. Waalaikumsalam. Orang Minang itu Juma. Jadi dia itu memang stres. Di komal-komal kami orang Minang udah dibuang itu. Jadi jangan dinaikkan lagi dia ya. Iya. Oke bos. Saya tahu orangnya itu. Baik. Tolong ya. Baik. Tadi saya nyuruh. Nanti saya marahi dia nanti. Ya. Terima kasih semua. Saya turun. Iya, semangat malam saudara. Waalaikumsalam. Itu rekamannya ada tadi bang, tangkap aja itu bang. Udah itu penistaan agama itu bang. Orang gila itu masa mau dilayani, mau ditangkap lagi. Bikin susah, habis beras nanti di sel. Oh iya. Orang gila bang. Sebenarnya sudah penistaan itu loh. Orang gila. Iya. Gimana penistaan kalau orang gila? Tidak mungkin dia menganggap dirinya Tuhan kalau tidak gila gitu. Oke siap bang, sehat selalu bang ya. Iya, makasih. Oke saya turun bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga guru beredar di sosmed ini ya. Halo, semangat malam. Halo abang. Semangat malam bang. Ya. Dari Katolik Protestan. Kristen alternatif bang. Apalagi nih? Kristen apa lagi nih? Gini bang. Ya,
Bang Zuma bilang kan sering dengar tuh Bang Zuma bilang Kristen makan babi lah, Kristen nyembah manusia lah. Tapi ada dalil lah Bang, Kristen tuh memang makan babi. Coba tunjukin dalilnya Bang. Oh, jadi kalau nggak ada dalil Kristen tidak makan babi gitu? Enggak, kan abang bilang Kristen pemakan babi. Tunjukin Ya dalilnya memang, dulu, Bang. memang Kristen pemakan babi. Dalilnya Itu mana Bang? meskipun tak ada dalil, yang pasti mereka tidak lagi mengharamkan apa yang diharamkan Tuhan. Tidak ada lagi Iya. makanan. Iya, patokan apa? Seperti Kolose 2 nomor 16. Ya, Kalian bunyinya itu- seperti apa Bang? Lah, kitab sendiri nggak tahu. Udahlah Bang. Kalau kitab sendiri nggak tahu, cebok aja dulu pakai air 1 sendok. Jangan persulit diri Anda dengan agama yang memang sudah sulit. Halo saudara Rose. Halo. Dia nggak ini kawan-kawan, belum bisa buka kamera dia. Halo, saudara Rose, selamat malam. Selamat malam, Bang Juma. Malam lagi. Silakan buka kamera. Ayo, Mana ya? mana? Silakan. Ini aja. Baik. Wah, keren kali saudari saya ini. Malam. Ya, ini pertemuan kita yang kedua ya. Ya, benar. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, saya banyak mendapatkan masukan-masukan pendapat dan pandangan baru tentang kekristenan dari Ibu. Terima kasih Ibu ya. Semoga malam ini juga kembali saya mendapatkan banyak informasi-informasi, sajian-sajian baru yang asing di kuping saya yang tidak biasanya saya dengarkan. Malam ini saya mengangkat tema terkait dengan agama saya, agama Islam dan juga agama Kristen, patokannya dari Bible. Kali ini unik. Saya ingin menguji kebenaran agama saya dari Bible. Karena biar bagaimanapun Bible itu lebih dulu ada daripada Al-Quranul Karim. Konon ceritanya gitu. Betul. Iya. Betul sekali. Oke. Nah, malam ini saya teringat dengan pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa pengikut orang Farisi itu adalah orang neraka. Saya ingin mendalami materi ini. Apakah tujuannya itu merujuk kepada kami umat Islam atau justru merujuk kepada Kristen gitu. Di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ini menarik Bu untuk dikaji bahwa ada orang yang menjadi pengikut orang Farisi. Menurut Ibu ini gimana? Silakan. Iya, jadi ucapan Yesus itu ya, itu kan target audiensnya adalah orang-orang Farisi. Dan kita tahu sebenarnya Yesus itu kan menyebut mereka apa? Keturunan ular beludak. Kenapa mereka dibilang Yesus keturunan ular beludak? Ya banyak, Bang Juma pasti udah baca kan di Matius 23 itu. Mereka dikatakan apa? Menelan rumah janda-janda, menghalangi orang masuk kerajaan surga. Dan banyak lagi hal-hal yang mereka mempermainkan, misalnya hukum tentang persembahan. Jadi mereka membuat peraturan-peraturan tentang persembahan yang memberatkan kehidupan umat. Nah, ini yang Tuhan Yesus
celak dari kelakuan mereka, bahkan menyebut mereka celaka. Nah, tapi kalau Bang Juma, ya misalnya Bang Juma ini langsung memframing Paulus ini hanya karena dia benar, dia bekas guru orang Farisi, benar Bang. Itu benar sekali, saya nggak sanggah. Paulus itu memang mantan guru Farisi. Tapi tolong ya, Anda lihat ini Paulus kan hanya satu-satunya orang Farisi yang bertobat. Rata-rata nggak bertobat Bang, rata-rata nggak bertobat mereka. Selesai ada satu lagi namanya Nikodemus, ya. Ketika berbicara tentang kelahiran baru, nah Nikodemus juga termasuk seorang rabi. Nah, hanya dua tokoh ini yang saya lihat. Nah, kalau Paulus memang dia adalah seorang pembunuh. Ketika kekristenan berkembang pasca Yesus naik ke sorga, ini kan langsung dikejar-kejar nih orang Kristen. Dan Paulus adalah seseorang yang mendapatkan surak sakti dari para imam. Nah, dia bahkan menongkrongi baju dari pembunuh Stefanus yang martir itu. Jadi, ya ketika dia akhirnya Tuhan Yesus mendatangi dia, ya di dalam perjalanan ke Damsik, kan Paulus dia buta ya 3 hari lah, dan dia disembuhkan oleh Ananias. Nah, setelah itu Paulus menjadi orang yang apa? Menjadi seorang pembela iman Kristen. Tetapi kan orang-orang Yerusalem tuh kaget. Ini bukannya orang-orang yang dulu pengen membunuh kita. Nah, Bang Juma mungkin gak lihat ke situnya. Bang Juma pikir dia masih mansnya ya seperti Farisi. Kalau memang Paulus itu seperti Farisi, ya maksudnya makhluk neraka, itu salah berat Bang. Karena setelah itu yang menjadi musuhnya Paulus ini justru orang-orang Farisi ini yang mengejar-ngejar dia, bahkan ingin membunuh Paulus. Dan Paulus itu kita tahu ya sejarahnya, dia memang akhirnya kita tahu dia martir, dan dia melakukan kegiatan penginjilan tuh seperti dia bilang dia telanjang, dia kedinginan, dia kehilangan segalanya. Ya, di mana-mana dia dikejar-kejar, dibunuh. Jadi kayaknya kalau framing Bang Juma dia itu adalah orang jahat, semental ahli-ahli Farisi, ini kayaknya kurang tepat ya Bang Juma. Gitu loh Bang. Oke, baik. Ya kan Ya, kemarin sebentar Bang. Kemarin kan Abang bicara tentang menghargai panggilan pada seseorang. Nah, panggilan seperti kepada nabi Anda hargai. Nah, begitu juga saya panggilan terhadap Paulus saya hargai. Gitu Bang, silakan. Iya. Baik. Jadi gini Bu, saya nggak menyebut nama ya, saya nggak menyebut nama. Cuman ketika saya mencari datanya, siapa yang menjadi pengikut orang Farisi, ahli Taurat, di mana ahli Taurat ini menjelajahi daratan, mentobatkan orang, dan pengikutnya menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Satu-satunya agama yang bersumber dari orang Farisi itu kan agama ibu, Katolik, Protestan, Advent, dan pecahannya. Kan itu. Tidak ada ahli Taurat selain Paulus yang membikin agama, mentobatkan orang-orang di luar agama mereka, lalu menjadi pengikut agamanya, dan dikecam oleh Yesus sebagai orang neraka. Dan di data itu kan kita harus jujur mengakui, di data nomor 36 ending daripada itu semua dia katakan Yesus apa, dan semua ini akan dipenuhi, akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Artinya bahwa saya kebingungan untuk mencari siapa ahli Torah, orang Farisi yang mentobatkan orang-orang Roma Yunani menjadi pengikutnya. Itu siapa? Selain Paulus ini siapa? Mungkin bukan Paulus, tapi siapa? Dan apa nama agama yang dibentuknya? Itu. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Roma 16 ya, kalau nggak salah di data nomor 7, Paulus sendiri mengaku dia sebagai orang Kristen. Nah, berarti di luar ahli kitab, di luar orang Farisi, sudah terbentuk sebuah agama baru, namanya Kristen. Selain itu apa? Kalau bukan Paulus dan bukan Kristen yang menjadi orang neraka ini, lalu apa Ibu?
Nah itu, saya tidak menuduh, tapi saya sedang mencari. Silakan. Orang neraka itu apa, Bang Juma? Artinya selama ini ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi itu, mereka tuh tidak mengajarkan kebenaran Tuhan. Mereka hanya sibuk memperkaya diri. Itulah yang dimaksud ketika orang-orang Farisi, maksudnya para imam ini, ahli perang, mereka tuh hanya peduli, jadi mereka itu ditujukan kepada mereka, Bang, para pengikut lebih jahat 2 kali dari gurunya. Bukan Paulus, Bang, bukan. Ini pengikut ini orang-orang Kristen yang Ini jaringan saya yang putus-putus ya. Yang tidak percaya Yesus. Kan banyak. Tapi memang tidak percaya. Abang tuh salah sangka gitu loh menyebut makhluk neraka seolah-olah pengikut Pak Paulus, hasil dari Iya, bukan, saya nggak nuduh. Injil. Nah, Paulus, orang-orang neraka. Jaringan saya ya. Orang ikut agama Yahwenisme. Bang, orang-orang yang diajar, maksudnya Yahwenisme itu yang dimaksud Tuhan Yesus, bukan hasil pemberitaan Injil Paulus. Bang Juma salah mengira loh kalau begini. Ini musuhnya Tuhan Yesus adalah para imam. Para imam, Bang. Ya, dari maksudnya gini, 1500 tahun dari Musa sampai Yesus datang, itu mereka hanya memahami apa? Ajaran dari Yahwenisme, Bang. Apa ajaran Yahwenisme? Hari Sabat yang menonjol aja ya kasih tahu. Hari Sabat. Tentu makanan halal, makanan haram. Apalagi bait suci. Ya, apalagi korban. 1 hari 2 kali nih. Belum lagi kalau ada hari raya, hari Sabat. Wah, ini korban-korban inilah, Bang, yang membuat Tuhan Yesus tuh nggak senang. Nah, kalau Abang baca di Ibrani 10 ya, dikatakan begini. Ini sebelum Yesus diutus ya oleh Bapa. Korban dan persembahan tidak aku kehendaki. Bahkan ketika dipersembahkan menurut hukum Taurat, korban bakaran dan korban sembelihan tidak aku kehendaki. Itu loh, Bang. Ya, sampai 3 kali loh, Bang. Di Ibrani 10. Mari kita buka sama-sama kalau Abang benar-benar mau tahu kenapa Yesus ini marah sekali dengan golongan Farisi ini, karena mereka mempermainkan peraturan-peraturan agama itu hanya untuk kepentingan mereka. Saya bisa tunjukin ayatnya, Bang, di Yesaya 34 ya, bagaimana mereka itu sebenarnya gembala-gembala yang jahat. Bang, umat-umat itu terlantar, Bang. Mungkin ya udahlah, mati-mati aja. Mungkin kita buka dulu, Bang, Yesaya 34 biar Abang jelas lah. Maksudnya nggak salah menuduh. Bukan Paulus yang menjadikan, maksudnya orang Kristen itu bukan hasil dari penginjilan Paulus yang makhluk neraka yang Anda sebut, tetapi orang-orang Farisi ini, Bang, yang dari zaman Musa, kan dikatakan apa? Mereka telah menduduki kursi Musa. Matius 23 ayat 2. Yesus bilang waspadalah terhadap ragi orang Farisi, dan mereka menduduki kursi Musa. Ya, setelah Musa lengser, mereka yang berkuasa. Jadi apa, Bang? Mereka menguasai narasi. Jadi ya saya ini agak melenceng dikit. Itulah kenapa orang tuh ya nama Yahweh itu ada variasinya, ada derivatnya. Ada Yahweh, ada Yahweh, ada Yehova, ada Yah, dan segala macam. Ini salah satu ragi Farisi, Bang. Menyebar nama variasi Yahweh di seluruh Alkitab. Ya, ini yang disebut ragi. Dan Yesus tahu kelakuan mereka ini. Yesus paling mengerti siapa mereka. Ya, ini yang mereka lakukan sejak Musa lengser. Jadi sebenarnya Yesus mau mengekspos siapa mereka, kejahatan mereka itu, Bang. Bukan ke Paulus harinya, Bang. Salah alamat, Bang Juma. Yang musuh Yesus itu adalah orang-orang Farisi ini. Oke, Ibu. Ibu boleh saja mengatakan bukan Paulus. Tapi izinkan saya untuk tahu, selain Paulus, di luar ahli kitab, mereka mendirikan agama apa? Karena setahu saya, satu-satunya agama yang berasal dari ahli kitab di luar Yahudi, dari orang Farisi, tidak lain tidak bukan adalah Kristen, Katolik, Protestan, dan seluruh jajaran sekte-sekte penyembah Yesus. Kalau Ibu mengatakan bukan Paulus, silakan. Karena jelas Paulus ini adalah seorang Kristen. Roma 16 nomor 7. Dia orang Yahudi, tapi dia orang Kristen. Dia orang Farisi, tapi dia orang Kristen.
Adakah orang Farisi di luar Paulus yang mendirikan sekte di luar Yahudi? Oke lah bukan Paulus, oke lah bukan Kristen. Lalu siapa? Kalau kita hanya mengatakan banyak begini, kita harus mencatat tuh bahwa Yesus mengatakan semua ini akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Angkatan jahat, orang jahat. Nah, sekarang kalau itu bukan Paulus, lalu siapa? Kalau bukan Kristen, lalu siapa? Kalau memang ada, silakan. Dan apa nama agama yang didirikan oleh orang Farisi selain Paulus ini di luar Yahudi? Kalau memang ada. Karena dikatakan engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan. Siapa yang menyeberangi lautan sampai ke Roma, sampai ke Kiliki dan seterusnya, sampai ke Antioquia? Kita boleh mengatakan bukan Paulus, dan saya juga tidak mengatakan mutlak itu harus Paulus, enggak. Tetapi tolong bantu saya. Kalau bukan Paulus, lalu siapa orang Farisi ahli kitab yang mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikut agamanya dan menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat? Kalau tidak ada selain Paulus, tidak ada agama selain Katolik, Protestan dan jajarannya, maka tidak ada yang lain. Pasti ya golongan ibu lah. Mau kayak mana lagi? Kecuali ibu bisa menunjukkan. Silakan. Oke ya, di Wahyu Bang, mungkin saya baca dulu ya sebentar ya. Wahyu 3 ya Bang, ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah itu, yaitu mereka yang menyebut dirinya Yahudi, orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan mereka berdusta. Oke, satu lagi, ayat Wahyu 2 ayat 9. Inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jamaah iblis. Jadi Anda tahu ya, setelah Yesus naik ke sorga dan Anda tahu bait suci itu dihancurkan. Bait suci itu lambang kebanggaan ya, atau lambang supremasi dari YHWH Bang. Itu perlu diingat, bait suci itu lambang supremasi YHWH. Nah, di sini di Yesus memframing ada sekelompok orang yang ngaku-ngaku Yahudi, tetapi ternyata cuma jamaah iblis. Ya sih nggak mau sebut nama. Gerakan-gerakan Yahwenisme ini kan Anda bisa lihat sendirilah. Dan ternyata framingannya ada Bang di Wahyu 2 ayat 9 dan Wahyu 3 ayat 9. Ini yang ini kan ini buatan kepada Yohanes tentang kondisi bagaimana ketika maksudnya sesudah Yesus nanti naik ke surga, kondisinya akan ada orang-orang yang seperti ini. Dan terus ya saya bilang ya, orang Yahudi yang ada sekarang di tanah Israel Bang, itu bukan orang Yahudi asli. Kata Henry Kissinger ya, sekretaris kabinet zaman Nixon ya Bang ya, saya pernah baca ya sedikit narasinya. Dia bilang orang Yahudi itu udah hampir musnah Bang. Jadi yang sekarang ada di tanah Israel itu palsu Askenazi. Mungkin Abang pernah search sendiri lah, Askenazi itu siapa. Gitu loh Bang. Jadi yang jahat ini memang mereka Bang, mereka yang ingin mengembalikan ya pengajaran Yesus, dikembalikan lagi kepada pengajaran Yahweh. Apa tuh hukum Taurat yang memberatkan kehidupan umat? Gini Bang, hukum Taurat itu adalah hukum yang terburuk bagi saya. Kenapa? Karena di dalam hukum Taurat, saya nggak bicara 10 perintah ya. Di dalam hukum Taurat yang 600-an itu atau yang disebut misfot itu banyak hukuman mati Bang. Bahkan orang misalnya gini, membuat minyak ukupan harus dihukum mati. Ada kedapatan ragi di rumah dihukum mati. Nah kalau kita kan Indonesia Bang, hanya 2 yang saya tahu. Kalau orang melakukan pembunuhan berencana dan narkoba, baru orang dihukum mati. Tapi hukum Taurat ini, misfot ini Bang, gila ya. Orang dihukum mati hanya gara-gara hal-hal yang sepele. Ya, gara-gara hari Sabat orang dibunuh gitu Bang. Jadi sebenarnya sekali lagi Bang ya, framing buat manusia neraka itu adalah ya apa? Istilahnya
ini kegiatan agama dakwah mereka bang, yang mereka lakukan kepada bangsa-bangsa lain atau kepada orang-orang Yahudi ya, maksudnya yang mungkin suam-suam kuku lah. Ini mereka bang, bukan Paulus bang yang dimaksud Yesus, bukan makhluk neraka ini bukan hasil penginjilan Paulus, tetapi orang-orang yang mengaku ini orang Israel tapi cuma jemaah iblis. Mereka ingin kembali lagi ke ajaran dulu, ajaran Musa itu bang. Itu kalau saya boleh katakan begitu. Dan Yesus bang datang ke dunia ini apa? Dia hancurkan kok semua pilar-pilar agama Yahweh ini semua. Apa kata Tuhan Yesus? Aku ini Tuhannya hari Sabat. Maksudnya apa? Saya ini bosnya dari Tuhan yang memberi kamu aturan hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat. Lukas 6 ayat 5. Apalagi? Bait suci. Di sini ada yang melebihi bait suci. Matius 9 ayat 12. Yesus bilang dia itu lebih ya berkuasa dari Tuhannya bait suci. Tuhannya bait suci siapa? Yahweh bang. Dihancurkan kah bait suci tahun 70? Kalau memang bait suci itu maksudnya dari Tuhan yang benar, gak mungkin dihancurkan bang. Sesuai dengan Markus 13 ayat 1 sampai 2. Tidak ada satupun batu yang dibiarkan terletak, semuanya akan dihancurkan bang. Itu kata Yesus, dan nubuatan itu digenapi oleh Jenderal Titus tahun 70. Nah, sehingga mereka tidak bisa apa lagi? Mereka tidak bisa lagi mempersembahkan korban. Terbukti dong bang omongan Tuhan Yesus, omongan di Ibrani 10 itu bahwa Tuhan tidak menghendaki persembahan, digenapi bang. Tidak ada lagi korban sembelihan. Gitu bang cara lihatnya bang. Jadi Anda jangan salahkan Paulus lagi bang. Dia itu nggak ada kejahatan ya bang, nggak ada. Yang ada adalah orang-orang yang mengaku orang Israel ternyata jemaah iblis. Oke, lanjut. Iya, baik. Sebenarnya kalau orang Yahudi nggak bisa disebut sebagai Yahudi palsu kan gitu ya. Yang Yahudi palsu itu yang bukan Yahudi tapi mengaku sebagai Yahudi rohani. Bukan anak-anak Abraham tapi dilantik sebagai anak Abraham rohani. Bukan anak Daud tapi mengaku sebagai anak Daud rohani. Bukan anak Yesus tapi mengaku anak-anak Yesus rohani. Itulah yang disebut dalam Wahyu 39 itu. Jadi ya apa ya bilangnya ya. Sebenarnya ibu sedang menceritakan diri ibu sendiri terkait jemaat iblis ini. Karena jelas orang-orang Kristen ini bukan orang Yahudi. Tapi mereka kalau di hadapan orang Islam mengaku sebagai orang Yahudi. Ada rohaninya tapi gitu. Artinya ya kita nggak bisa mencari kandidat lain. Karena satu-satunya kandidat di luar Yahudi yang mengaku sebagai Yahudi ya Kristen. Lalu kita melihat bahwasanya ahli kitab, orang Farisi, orang munafik itu semuanya aktornya adalah Paulus. Kemudian menjelajahi daratan, menyeberangi lautan. Terus pengikutnya nih yang ditobatkan mereka ini adalah yang menerima darah Yesus, ya Kristen. Siapa lagi coba? Ini ibarat ibu melihat kuman di seberang lautan, lalu kemudian Pak Bom keluar masuk di lubang mata, ibu nggak lihat. Itu nggak bisa dipungkiri bahwa satu-satunya orang Farisi yang mengaku Kristen di dalam suratnya kepada orang Roma 16 nomor 7, ya Paulus. Paulus ini mengaku orang Kristen. Kristen ini di luar Yahudi. Dan Paulus ini adalah angkatan yang ada pada zaman itu, angkatan jahat yang harus menggenapi apa yang Yesus nubuatkan. Makanya dikatakan celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, orang Farisi, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Ini orang celaka ini menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya. Pengikutnya menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, saya masih menunggu dari ibu, siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi? Kalau Paulus kan jelas, dia orang Yahudi, dia ahli Taurat, dia orang Farisi, menurut pengakuannya mendirikan agama di luar, mentobatkan orang di luar, dan dia mengaku dalam Galatia 1:15, Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Artinya
Tidak ada kandidat lain yang mendirikan ya agama atau menjadi banyak pengikutnya selain dia. Tidak ada, hanya Paulus yang berlaksa-laksa pengikutnya di bumi ini, mengaku sebagai pengikut orang Farisi, ahli Torah, sampai kitabnya orang Yahudi, PL, ada di pengikut Paulus ini. Tak ada yang lain, satu-satunya cuman Kristen, entah itu Katolik, Protestan, yang menjadi pengikut orang Farisi, ahli Taurat itu cuman itu. Gak ada yang lain. Jadi yang menggenapi ya Kristen. Mohon maaf, itu real terjadi. Karena ibu sendiri tidak sanggup menunjukkan agama apa di luar Yahudi. Terus kemudian dikatakan siapa namanya orang Farisi ini? Nggak ada yang lain, cuman Paulus doang. Lagian juga di dalam Kejadian 49 nomor 27 di situ dikatakan Benyamin keturunannya nanti berlaku seperti serigala, merampok pada pagi hari, membagikan hasil rampokannya pada sore hari. Filipi 3 nomor 5 Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Tergenapi, mengambil Taurat dibagi-bagikan ke Roma Yunani, mengambil ajaran konsep Torah lalu dibatalkan untuk membebaskan orang-orang Roma Yunani, merasa sebagai pengikut Yesus. Itu fakta. Jadi ibu kalau memang tidak bisa menunjukkan selain Paulus, ya mau kayak mana lagi? Berarti kandidatnya adalah Paulus dan agama yang digunakan untuk mentobatkan adalah agama Kristen. Seperti itu ibu. Silakan. Ya, Bang Juma ya. Sepertinya Anda tuh mengabaikan peranan dari murid-murid Yesus yang lain. Kalau seperti yang saya tahu ya, Thomas itu sampai ke India. Nah, kalau yang lainnya saya lupa, Bang. Tapi intinya mereka tuh ke berbagai negara. Ya. Ini kan berarti mereka juga menyiarkan tentang Injil, tentang Yesus, Bang. Dan Paulus ya, kebetulan kan dia mulainya di Roma. Hanya begitu saja, Bang. Kenapa abang ini kekeh bahwa kita ini kaum neraka, Bang? Kenapa? Kita ini pengikut Yesus yang mengatakan, bukan saya, Bu. Bang. Yesus yang mengatakan, bukan saya saya. Bang, ucapan Yesus itu ditujukan kepada orang-orang Israel. Maksud saya imam-imam itu yang memang jahat. Mereka menduduki kursi Musa. Saya kurang jelas tadi bilang, Bang. Mereka itu menduduki kursi Musa dan mereka telah memanipulasi orang Israel dari zaman itu, dari zaman setelah dia Musa lengser, Bang. Ini loh, mentobatkan Bang. orang Yahudi itu tidak bertobat masuk ke Yahudi. Orang Yahudi memang Yahudi. Ini yang dimaksud ini mentobatkan orang di luar masuk ke dalam menjadi pengikutnya, jadi orang neraka. Orang luar yang masuk ke dalam menjadi pengikutnya. Jadi bukan orang Yahudi. Kalau yang ibu maksud bahwa ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa, memang betul, termasuk Paulus. Bahkan Paulus lebih tinggi lagi karena dia sudah mengaku rasul. Karena itulah saya katakan bahwa tidak ada orang Farisi yang menggenapi nubuatan itu selain Paulus. Kecuali ibu ingin mengatakan ada di luar namanya Hindu, namanya Buddha. Kan tidak mungkin. Satu-satunya agama di luar Yahudi yang terbentuk dengan memiliki benang merah dari orang Farisi, ahli kitab, ya cuman Kristen. Berarti Kristen inilah yang menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Karena ada pengikut orang Farisi yang harus 2 kali lebih jahat. Berarti apa? Berkesinambungan antara orang Farisi tersebut ajarannya dengan pengikutnya. Nah, kalau ibu menuduh yang lain selain Paulus, apa nama agama yang mereka dirikan? Kan nggak ada. Cuman agama Anda aja yang didirikan oleh orang Farisi. Nah, gitu ibu. Aduh, abang ini kan perintah Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa muridku, Bang, di Matius 28 ayat 18-19. Bagaimana mungkin Anda bilang ini maksudnya mereka mendirikan sekte terus itu makhluk neraka? Ini perintah Tuhan Yesus, Bang, untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia.
Anda mau mengatakan Yesus itu ini pembangun sekte neraka gitu, Bang? Aduh, Bang Juma nih udah terlalu jauh tuh. Framingnya tuh udah terlalu jahat, Bang. Maaf saya ngomong begini, Bang. Ya, Yesus, Bang Juma. iya, perintahkan bangsa, seluruh bangsa jadi murid Yesus, bukan jadi hamba Yesus. Dan kalau orang bangsa asing, bangsa luar menjadi murid Yesus, bukan jadi Kristen, menjadi Yahudi, menjadi Yudaisme. Karena Yesus ini adalah praktisi Yahudi, praktisi Torah. Yesus tidak mengenal Roma, Galatia, Filipi. Yesus nggak kenal itu, sabar Bu. Yesus mengajarkan PL. Maka pengikut PL harus ke sinagoge, bukan ke gereja. Pengikut PL jangan makan babi, nggak mungkin makan babi. Pengikut PL nggak mungkin ibadah minggu. Jadi kalau seluruh bangsa menjadi murid Yesus, maka jelas mereka menjadi Yudaism, bukan menjadi Kristen. Nah, ada nggak Yesus? Coba Anda baca nomor 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada nggak Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen, menjadi Katolik, menjadi Protestan? Ada nggak Yesus mengajarkan untuk percaya kepada Paulus? Ada nggak? Kan nggak ada. Ada nggak Yesus mengajarkan ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah dirinya? Kan nggak ada. Berarti ketika Yesus memerintahkan pergi ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi murid, seluruh bangsa harus menjadi Yudaism. Berarti kalau itu dipaksakan, kalau itu adalah benar-benar ucapan Yesus. Nah, sekarang permasalahannya, apa yang ada di Matius 28 itu tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Malah menjadi Kristen, malah jadi pemakan babi, malah menjadi penolak Torah, pembatal Taurat. Ya itu sangat berat kalau ibu ingin berkelit ke sana. Yang pada intinya tidak ada sekte di luar Yahudi yang berasal dari orang Yahudi selain agama ibu. Islam nggak mungkin, Hindu nggak mungkin, Buddha nggak mungkin, ateis nggak mungkin. Satu-satunya kandidat adalah Katolik dan adik-adiknya. Itu fakta, itu real. Berarti ya selamat. Kalau masih bertahan di agama orang Farisi, berarti siap-siap jadi orang neraka. Begitu Ibu, silakan. Aduh. Iya. Yang bunuh Yesus itu siapa sih? Berarti ini loh, Bang Juma ini berpikir bahwa Yesus ini bapaknya atau menyembah YHWH. Itu pikiran Abang. Kalau padahal Yesus bilang ya di Yohanes 8 ayat 4, iblislah menjadi bapakmu. Jadi bapaknya orang Israel ini adalah siapa? YHWH atau Yahweh, yang iblis itu sendiri, Bang. Bagaimana mungkin Anda bilang Yesus untuk mengajarkan Yahwenisme? Omong kosong. Yesus bilang, apa yang masuk ke dalam mulut tidak akan menajiskan engkau. Nggak akan, Bang. Tetapi apa yang keluar, perkataan kita yang keluar ini, itu yang menajiskan kita. Itu ajaran Yesus itu mengajarkan ajaran yang baru, Bang, bukan ngajarin Yahwenisme. Waduh nih Bang Juma nih udah salah kaprah nih, nggak bisa membedakan antara Yesus dan. Jadi Yesus berdoa kepada siapa Ibu? Menurut Ibu, Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapa, kepada Bapa. Ya itu. Bapak yang dimaksud di sana di Yohanes 8 itu bukan itu. Tapi yang dimaksud di sana adalah ketika dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa ada ungkapan itu keluar? Karena orang-orang itu ingin membunuh Yesus. Jadi siapa yang ingin menyalib Yesus itu adalah bapaknya iblis. Sekarang apakah Tuhannya Yahudi ingin Yesus dibunuh, disalib? Kan tidak. Yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus itu iblis. Dan yang menerima hadiah dari iblis ya Kristen, lagi-lagi Kristen. Penyaliban yang dilakukan iblis terhadap Yesus itu sebagai hadiah terindah kepada Kristen. Akibat dari mereka menyalibkan Yesus, iblis menyalib Yesus, Kristen bersorak-sorai gembira ria, bertepuk tangan. Mereka merasa dosa-dosa mereka ditebus dengan Yesus dibunuh iblis di atas salib. Seakan-akan iblis itu berkata kepada Kristen anak-anaknya, wahai anak-anakku, tenang, tenang, silakan lakukan seluruh dosa, tenang. Aku akan memberikan kalian tumbal bernama Yesus, dosamu akan ditebus sama dia. Dipaksalah Yesus itu mati. Matilah Yesus, bergembiralah anak-anak setan. Tepuk tangan anak-anak setan ini. Mereka merasa sudah dibebaskan dari aturan Tuhan dengan matinya Yesus sebagai tumbal.
Itulah anak-anak setan. Makanya iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Orang Kristen mau enggak Yesus itu mati? Mau. Berarti Kristen-Kristen ini adalah anak-anak setan yang menjelma menjadi manusia. Atau memang manusia yang sudah kerasukan terpengaruh oleh setan. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang ingin Yesus mati hanyalah setan. Satunya agama di luar daripada Yahudi, ahli Torah, orang Farisi yang menerima ajaran Yesus mati nebus dosa hanya Kristen, lagi-lagi pengikut Paulus. Galatia 2, Paulus sendiri mengatakan bahwasanya tanpa kematian Yesus sia-sialah kemudian iman mereka, iman orang Kristen. Tanpa kebangkitan Yesus, sia-sialah iman Kristen, dan Kristen masih tetap hidup dalam dosa. Berarti untuk bangkit Yesus harus mati. Makanya Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi Kristen. Jadi iblisnya ketika dikatakan Yohanes 8 itu ingin Yesus mati. Siapa yang ingin diberi hadiah dengan kematian Yesus ini oleh iblis? Untuk iblis nggak mungkin. Kalau iblis ingin membunuh Yesus, untuk iblis buat apa? Iblis sudah dirancang untuk neraka. Mau Yesus mati 1000 kali, tetap aja dia masuk ke neraka. Tetapi apa tujuan iblis membunuh Yesus, menyalib Yesus? Tujuannya adalah untuk menjerat anak-anaknya, agar anak-anaknya percaya bahwa dengan perilaku hasil upaya kerja keras iblis membunuh Yesus itu bermanfaat bagi anak-anaknya, yaitu mereka diselamatkan dari dosa-dosa mereka itu sendiri. Sedangkan orang Yahudi, mereka menebus dosa dengan kurbankan hewan, dengan bertobat, bukan dengan membunuh Tuhan mereka, bukan dengan menyalib Tuhan mereka. Hanya orang Farisi yang mengajarkan kepada pengikutnya hal-hal seperti ini. Sekejam-kejamnya, sejahat-jahatnya orang Farisi, tidak pernah ada konsep orang Farisi Elohim Tuhan mereka, yaitu yang mereka sebut Bapa, turun mati untuk nebus dosa. Itu nggak pernah. Tapi orang Kristen, sebaik-baiknya Kristen, mereka telah menodai kemuliaan Tuhan, kesucian Tuhan dengan mengatakan Tuhan turun ke bumi, mengambil rupa manusia, mati untuk dosa-dosa mereka. Ini ajaran apa ya? Itu ajaran apa itu? Tuhan ke bumi untuk mati, menebus dosa manusia-manusia. Ini ajaran dari Tuhan kah? Adakah Tuhannya Yahudi mengatakan itu? Atau iblis yang menjanjikan itu? Tanyakan Paulus. Tanya Paulus, dari mana ilmu Anda mengatakan Kristus mati dengan jalan kutuk untuk menebus Kristen dari kutuk Torah? Tanya Paulus, itu ilmu dari mana Paulus? Nah, inilah yang disebut pengikut orang Farisi, orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Farisi itu sendiri. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Kandidatnya gak ada selain Kristen. Seperti itu Ibu. Ya memang pahit sih, tapi mungkin mana itu fakta. Itu real. Ada lagi Bu? Kalau nggak ada kita cukupkan. Ya silakan. Inilah Bang Juma ini ya. Ajaran Yesus itu sebenarnya apa sih Bang? Semua manusia itu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kematian itu Yesus Paulus. itu semua orang Bang. Itu ajaran Paulus, si Farisi. Nggak ada Yesus mengatakan itu. Di Zakaria Bang, di Zakaria 9 ayat 11 dikatakan bahwa Yesus punya perjanjian darah dengan iblis. Kenapa? Jadi Yesus itu memang mati memberikan darahnya buat iblis Bang. Kok jadinya kayak gitu Ibu ini memahami kitabnya orang? Iblis, Bang. Coba bacakan dalilnya Ibu. Ini pemahaman orang-orang Farisi yang ditanamkan ke Ibu ini. Coba, nggak ada dalilnya Bang, kayak begitu Ibu. Sebentar. Iya, Bang, silakan. Sebentar ya. Kalau Abang tadi berkata benar dalam hal apa? Kalau dalam konsep agama Yahwenisme, mereka sebenarnya nggak mengenal yang namanya utusan Bang. Yahweh itu satu-satunya dan dia tidak pernah mengutus siapapun. Itu konsep Yahwenisme. Tetapi ya, kalau Tuhan itu sudah menyatakan apa? Bahwa dia akan datang sebagai manusia. Kejadian 3 ayat 15 loh Bang. Bahwa apa? Dia akan lahir dari keturunan perempuan Bang. Dari awal di Taman Eden udah dikasih tahu Bang. Aduh, ini gimana sih Bang? Ini belum ada bangsa Israel loh.
Kejadian Jadi 3 kok ini ya, jadinya proyek- Tuhan lahir di sana. Mana ada, Ibu? Ibu, Dan kenapa terlalu? itu kan rancangan keselamatan buat Ya, Tuhan itu asumsi. untuk seluruh umat manusia. Itu asumsi Parisi yang Ibu pakai. Nggak ada kayak gitu. Gimana sih, Nggak. Bang? Coba Itu kan tunjukkan Bang saya. baru teriak sebentar dong. Aduh, saya dari tadi belum ngomong Bang Juma mulu nih, aduh. Enggak, masalahnya salah mulu Ibu ngomong. Bang, kejadian 3 ayat 15 itu Bang, memang kan baru terrealisir sekitar 4.000 tahun. Tapi kan benar dia, Yesus itu akan lahir sebagai keturunan perempuan. Benar Bang, perkataannya digenapi, walaupun memang makan waktu. Yesus menyatakan dirinya di zaman akhir, sesuai dengan Ibrani 9 ayat 26. Dia menyatakan dirinya di zaman akhir untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa. Bang, bukan menebus dosa Bang. Kalau menebus dosa, dosanya ke surga, kita ingin ke neraka. Tapi kalau menebus kita dari dosa, jangan salah. Dosa itu apa Bang? Dosa itu adalah iblis itu sendiri. 1 Yohanes 3 ayat 8. Karena iblis berbuat dosa dari mulanya, gitu loh Bang. Jadi dosa itu tidak hanya inilah. pelanggaran firman perintah Tuhan. Dosa itu artinya iblis itu sendiri Bang. Cuma 1 Yohanes 3 ayat 8. Inilah ajaran Bang, Parisi sebentar, itu. sebentar, Bang. Ajaran Parisi itu Bang, itulah ini loh. yang Ibu lakukan sekarang Bang, ini. sebentar Bang. Bang, gini, memang kalau di dalam kekristenan ya Bang, misteri iblis itu di Wahyu disebut tentang seluk-beluk iblis, Wahyu 22 ayat 24. Jadi memang kalau di perjanjian lama ya Bang, kan Tuhan bilang aku akan mengadakan permusuhan. Maksudnya permusuhan antara siapa? Tuhan dan iblis Bang. Ini peperangan sengit loh antara dua orang ini. Dan kalau menurut kitab yang saya baca Bang, Salah, Ibu. Bang, Salah itu. Yeskiel 28 itu pemberontakan iblis itu dicatat dengan jelas Bang, pemberontakan iblis. Jadi kalau Bukan kalau permusuhan Bang bilang kan antara kitabnya Tuhan. tidak menampilkan seperti itu Bang. Bukan, jadi gini, bukan. Bang, kitab ini, Alkitab ini yang paling lengkap menampilkan sebenarnya apa sih yang terjadi antara Tuhan dan iblis. Hanya kitab Alkitab ini Bang yang menampilkannya. Kalau yang lain kan nggak terlalu, tapi di kitab ini kita bisa jelas Bang. Abang baca dulu ya Yeskiel 28 biar mengerti pemberontakan iblis itu seperti apa. Kan saya ngerti kalau versi agama Abang kan seperti yang kemarin Abang ceritakan. Oh Tuhan menciptakan jin, malaikat, terus ada masalah ketika Tuhan menciptakan manusia, ada yang cemburu gitu loh Bang. Tapi kalau di kitab yang saya baca nggak begitu Bang. Si iblis ini cemburunya kepada siapa? Cemburunya kepada sang putra, anak dari Bapa Surgawi itu. Mereka dulunya apa Bang? Ini si iblis ini sebenarnya dulunya jabatannya adalah imam besar agung waktu di sorga Bang. Dan dia sebenarnya saya mirip sahabat ya, sahabat dengan putra Bapa Surgawi ini. Dia cemburu Bang, dia pengen apa? Dia pengen seperti Tuhan, maksudnya dia pengen ke tempat Bapa, di mana Bapa itu berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Nah di sini Bang, disinilah masalahnya ketika Lucifer ingin menjadi Tuhan, padahal dia ciptaan, tapi dia ingin menjadi Tuhan. Disinilah misteri kejahatan itu bermula. Ketika ya seseorang atau malaikat ingin melakukan kehendaknya sendiri, alih-alih taat kepada Tuhan, dia ingin melakukan kehendaknya sendiri dan meninggalkan Tuhan. Itulah sebenarnya cikal bakal kejahatan Bang. Misteri kejahatan bermula dari situ. Selfish ya, penyembahan kepada diri sendiri, self worship, itulah akar dari kejahatan kalau Bang Juma ngerti maksud saya. Iya, Ibu boleh berkata bebas gitu. Ajaran Parisi semua yang Ibu sampaikan ini. Oke, Masa kan Ibu kan kemarin mengatakan kayaknya Tuhan bermusuhan dengan setan? Ya, Yeskiel 28 merekamnya begitu, Yesaya 14 merekamnya begitu Bang. Ada peperangan di sorga, Wahyu 12 juga begitu. Bahkan Itu dikatakan malaikat naga merah padam itu berantem Bang dengan berperang dengan Mikael, malaikat Tuhan. Mikael Ayat ini bukan ayat dengan tertulis Tuhan. Bukan dengan Bang, maksud Tuhan. saya peperangan Masakan antara setan? Mikael. Itu baru betul. Tidak mungkin Tuhan punya musuh selevel dengan dia dong berarti. Aduh Bang, Tuhan yang gini, paling Bang. tinggi. Sebentar Bang, yang gini. Kan Abang kalau lihat film-film kerajaan, ada pemberontak. Biasanya pemberontak itu siapa sih Bang? Kalau nggak panglima, patih, orang-orang yang memang juga punya jabatan yang besar. Kan dunia memperlihatkan kita kepada itu. Jadi ada subversi. Subversi pertama itu apa? Coup d'etat pertama itu terjadinya di sorga Bang.
Dan cerita ini ditulis di Alkitab. Kalau di kitab-kitab lain nggak terlalu jelas hal itu. Saya lihat kalau kitab-kitab agama lain, hanya di Alkitab Bang yang menyampaikan bahwa musuh Tuhan itu benar-benar, maksudnya seperti ya kenyataan dunia politik yang kita lihat, ada kudeta. Itu loh Bang, kudeta pertama tuh iblis yang melakukannya terhadap Raja Sorga. Ini misteri iblis ini yang sebenarnya saya mau. Ya, itu loh Bang Juma. Jadi kalau Anda nggak mengerti konteks antara Tuhan dan iblis ini, kan Tuhan bilang aku akan mengadakan permusuhan. Permusuhan antara Tuhan dan iblis ini digelar dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan Tuhan bermusuhan dengan iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunannya wanita dengan keturunan iblis. Masa Tuhan yang ikut turut bermusuhan dengan iblis? Masa Tuhan selevel dengan iblis? Gimana ceritanya ibu ini? Tuhan membuat permusuhan antara manusia dengan iblis, bukan antara Tuhan dengan iblis. Kalau Tuhan bermusuhan dengan iblis, Tuhan tinggal mengatakan mati semua kau iblis, mati semua. Masa Tuhan bermusuhan dengan ciptaannya sendiri? Enggak dong. Abang Juma benar sekali, benar Bang. Nah, kalau benar kenapa ibu tuduh Tuhan? Kenapa ibu tuduh Tuhan bermusuhan? Sebentar. Nih Bang, kalau Tuhan memang menghendaki iblis itu langsung dimusnahkan, ya iblis nggak ada kekuatan apa-apa Bang melawan Tuhan. Langsung jadi apa, kornet kali ya? Atau jadi kenapa iblis tidak pernah iblis melawan Tuhan ibu? Membangkang perintahnya iya. Membangkang perintahnya iya. Iblis ibu sendiri ingin menyamai Tuhan iya. Tapi tidak pernah Tuhan itu merasa selevel dengan musuh. Saya nggak bilang begitu Abang Juma. Di mana ibu melihat di kitabnya Yahudi kah atau di kitab ibu kah bahwa Tuhan punya saingan bernama iblis? Di Yeskel Bang, Yeskel 28. Ayo kita baca bareng. Kalau Abang ya silakan Anda, silakan ibu bacakan, silakan. Saya ingin dengar ibu. Di mana di situ dikatakan bahwa Tuhan punya tandingan bernama iblis? Tapi gini Bang ya, sebelum saya sampai ke situ, mungkin saya akan mengatakan pendapat tentang kebagaimanan Tuhan. Mungkin kan Anda sering dengar tentang Tritunggal, JO atau subordinat ya. Nah, ini ajaran Parisi lagi nih. Ajaran Parisi lagi nih. Inilah yang ibu ajarkan ini akibat daripada menjadi pengikut orang Parisi yang 2 kali lebih jahat. Ibu mau ngarang cerita terkait seperti Paulus mengarang cerita tentang Tuhan pasti. Tuhan mengosongkan diri, turun ke bumi, mengambil rupa manusia, kayak gitu-gitu ajaran Parisi diimani. Sementara ajaran orang Yahudi, Tuhan itu tidak akan mungkin turun ke bumi. Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Tuhan tidak pernah dibentuk. Tapi kalau orang Parisi yang mengajar, ya pasti begitu ajarannya. Tuhan mengosongkan diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya. Ini ajaran Parisi, itu ajaran Parisi. Dan ibu mengaminkan itu. Gitu ibu. Nah, kembali kepada tema kita. Apa yang ibu lakukan, apa yang ibu jabarkan, itu bagian-bagian daripada ajaran Parisi yang menyebabkan Yesus mengutuk mereka. Karena 2 kali lebih jahat, ya inilah yang ibu sedang praktekkan sekarang. Sajian-sajian yang ibu sampaikan itu sajian orang-orang yang 2 kali lebih jahat daripada orang Parisi yang tidak lepas dari neraka jahanam. Tapi kalau ibu sanggup menunjukkan bahwa bukan Paulus dan Kristen yang dimaksud oleh Yesus di sana, ya silakan. Mana orang Parisinya siapa? Apa nama agamanya di luar Yahudi yang 2 kali lebih jahat daripada Yahudi? Nah, ada nggak? Nggak ada bu, nggak ada. Dek Nara. Ibu masih kelihatan di sana kah teman-teman? Masih ada kah ibu? Halo? Ibu masih ada ibu? Halo? Aku tak mendengar lagi. Kemana ibunya? Oh,
Oh, masih ada. Masih ada. Termute ini Bu kayaknya teman-teman, atau jaringan saya ini. Masih ada. Termute tapi ya. Ibu termute. Keras, tetap framing orang-orang Kristen adalah hasil dari pemberitaan Orang Farisi. Injil Paulus ini sebagai orang-orang neraka yang lebih jahat hanya karena misalnya makan babi, terus sahabatnya jadi hari Minggu. Itu sebenarnya perkara-perkara picisan Bang, karena sebenarnya yang Yesus ajarkan adalah apa? Menaruh percaya pada perkara-perkara rohani. Makanan itu nggak ada urusannya dengan kerajaan surga Bang. Mau babi kayak mau apa nggak peduli. Karena kan yang kita makan masuknya ke jamban. Tetapi yang Yesus ajarkan apa? Perkataan yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan engkau. Itu pengajaran Yesus Bang. Kalau pengajaran Yahudi memang benar. Oh ini najis. Oh kalau nggak hari Sabat ya itu ajaran Yahudi Bang. Anda salah lagi. Yesus tidak pernah mengajar. Oke, anggaplah Paulus benar. Ajaran Yahwinisme. Lalu framing Anda itu framing yang keliru sama sekali. iya sudah, anggaplah saya keliru. Anggaplah Paulus ini bukan yang dimaksud di sana. Lalu siapa? Apa agama yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi yang ada kesinambungannya dengan orang Farisi? Orang Farisi mana yang mendirikan agama selain Kristen? Orang Farisi mana selain Paulus yang mendirikan agama selain Kristen? Ada enggak? Bang, dia udah mantan, dia bukan orang Farisi lagi, kan dia melepas semuanya. Bahkan semuanya dianggap sampah. Dibilang begitu kan di Filipi 3. Semuanya kuanggap sampah karena pengenalan akan Yesus Kristus. Jadi bagi Paulus, kebanggaan dia dulu kan dia sudah dihormati sebagai rabi. Ya itu menurut Ibu. Sekarang siapa orang Farisinya dan apa nama agamanya? Mau dia bertobat kek, mau apa kek? Ya bisa jadi itu hanya tekniknya aja untuk mencari simpati. Pura-pura tobat tapi justru malah menyesatkan. Karena Yesus sudah mengatakan itu di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 40. 43 sampai 45. Sorry. Yesus mengatakan bahwa ada orang bertobat lalu kemudian iblis keluar dari dirinya, iblisnya tidak menemukan tempat persinggahan, lalu kembali kepada orang yang bertobat tadi, lalu keluar lagi menemukan 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya, lalu memanggil 7 roh jahat itu masuk kepada orang yang bertobat tadi. Bang Juma. Masuk kepada orang yang bertobat tadi. Dan kata Yesus, keadaan orang tersebut jauh semakin jahat daripada sebelumnya. Orang bertobat ini jauh semakin jahat. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 12, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Kenapa pembinasa keji ini bisa duduk di tempat yang kudus? Karena dia sudah pura-pura bertobat. Makanya dia duduk di situ. Karena dia sudah berpura-pura bertobat. Padahal apa? Dia bukan bertobat. Dia malah jauh lebih jahat. Yang tadinya dia bunuh fisik, sekarang dia bunuh otak manusia, dia bunuh akal manusia, sehingga pengikutnya menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Farisi itu sendiri. Kenapa bisa 2 kali lebih jahat? Karena pengikutnya tidak menggunakan akal lagi sesuai dengan instruksi dia. Begitu Ibu. Kalau memang bukan Paulus karena dia sudah bertobat, oke. Lalu siapa orang Farisi yang mentobatkan orang di luar dirinya menjadi pengikut agamanya? Sedangkan kita lihat di dalam KPR 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Nasorius. Lalu dia mengatakan di dalam Roma 16 nomor 7, dia sendiri mengaku sebagai orang Kristen. Lalu di KPR 11 nomor 26, dia di Antioquia setahun lamanya bersama dengan orang-orang non-Yahudi. Lalu mereka disebut Kristen. Lah, kan tergenapi semuanya, tidak ada yang diragukan di sana.
Satu-satunya kandidat Paulus dan pengikutnya disebut Kristen. Kenapa 2 kali lebih jahat? Buktinya Matius 7:22-23, pengikutnya disebut apa? Penjahat. Aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kurang apa lagi? Selain itu, ibu tak sanggup menunjukkan orang Farisi dengan sekte yang dibentuk di luar Yahudi. Nggak ada. Cuman Paulus doang. Begitu, Ibu. Ibu akan menjelaskan, ibu akan bernarasi narasi orang Farisi doang. Jadi maksud Bang Juma, kalau Kristen yang ada di Mesir itu gimana Bang? Kristen Koptik itu kan hasil penginjilan Thomas ya, kalau itu ya bukan Paulus tuh Bang. Semua yang menyembah Yesus, apapun judulnya, apapun sejarah yang ada, dibelokkan atau diluruskan, semua yang menyembah Tuhan selain daripada Tuhan langit dan bumi, itulah yang disebut orang neraka. Titik. Ya, Bang Juma ini sepertinya lebih Tuhan dari Tuhan ya? Oh enggak dong, saya kan berdasarkan Bible, Ibu. Iya, Anda tuh gini, Anda itu tadi melakukan apa? Soal Anda menghubungkan berbagai ayat. Nah, tadi Anda kan, contohnya tadi ayat apa? Matius 12 ayat 43, tentang masuknya roh jahat ke dalam keluar roh jahat dari manusia, terus masuk lagi membawa 7 yang lebih jahat. Itu maksudnya apa, Bang? Maksudnya apa? Coba Setiap baca. orang itu, iya. Oke. Coba baca data sebelumnya, Ibu. Mulai dari 38. Ya, Oke, sabar. Oke, pada waktu itu berkatalah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi, yang itu ya Bang? Betul yang itu? Iya, betul. Oke. Tetapi jawabnya kepada mereka, generasi yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe ini bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih agung daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama generasi ini dan dia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu roh najis keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu dia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas generasi yang jahat ini. Sampai situ? Iya. Demikian juga akan berlaku dengan angkatan jahat ini. Siapa di situ? Di antara angkatan yang ada pada saat yang sesama dengan Yesus, ia mengaku bertaubat. Bang. Padahal dia tidak bertobat, dia kerasukan setan. Bang, kan banyak orang yang disembuhkan oleh Yesus ya dari kerasukan setan selama dia di muka bumi ini. Itu pekerjaan yang tidak pernah dilakukan oleh Yahweh, Bang. Gak pernah. Di PL emang ada pengusiran setan? Ada. Enggak nyambung sana, Ibu. Bang, hanya Yesus yang bisa mengusir roh jahat, Bang, setan. Hanya Yesus tahu Yahweh. Ya gimana? Itu satu kelompok, Bang, Enggak satu nyambung gangster. sana, Ibu. Aduh. Enggak nyambung Bang. ke sana. Orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus tidak ada yang menjadi jahat. Semua menjadi beriman kepada Yesus. Tapi yang satu ini bertobat sendiri, lalu ngaku sendiri, mengaku bertemu dengan Yesus sendiri. Lalu kemudian dia orang Farisi nyebrang lautan menjelajahi daratan. Pengikutnya rame kali.
sangat Bang, rame. saya tanya Bang. Bang, apa sih perbuatan jahat yang dilakukan Paulus sehingga Anda begitu membenci Paulus? Ada apa dengan Anda, Bang? Kenapa Anda Saya benci tanya, Paulus? saya tanya Ibu, Paulus ini Apa utusan kejahatan yang Tuhan. dilakukan, Bang? Paulus ini utusan Tuhan menurut Ibu. Dia Tuhan Yesus yang mengutus dia. Nah, sekarang kalau Dia utusan Yesus Tuhan menemui dia dalam perjalanan ke Damsik. Kalau Bang. utusan itu catatan Tuhan. Alkitab begitu di Kisah Para Rasul. Kalau utusan Ya, Tuhan, berarti Anda membantah apa yang ditulis di Alkitab. Itu kan di Kisah Para Rasul dicatat bahwa Yesus menemui dia dan menugaskan dia Yang- untuk menginjili Ibu, orang-orang non-Yahudi. Bang. saya tanya, apakah Paulus ini utusan Tuhan menurut Ibu? Ya menurut yang dicatat begitu, dia dipanggil oleh Yesus untuk melakukan Loh, penginjilan. bukan Yesus. Yesus itu kan bukan Tuhan. Yang saya tanya, apakah dia ini utusan Tuhan? Yesus itu Tuhan bagi saya, kalau bagi Anda kan bukan. Nah, Bagi saya nggak masalah. itulah akibatnya 2 kali lebih ada orang Farisi. Aduh. Itulah yang dimaksud. Itulah yang dimaksud Ibu. Ya udah gini Bang, Bang Juma, ya nggak apa-apa Bang kalau Anda anggap. Ya memang kan kita berbeda Bang, ini udah ranah iman, tolong ya Bang. Kalau udah ranah iman, kalau bagi Anda Yesus bukan Tuhan, sekedar utusan ya is okay. Nggak apa-apa. Masalahnya Kalau bagi bukan bagi situ, orang Bu. Kristen kan Yesus itu Masalahnya Tuhan. Ya Ibu sudah, bukan nggak bertentangan usah ke saya berdebat, Bang. saja. Kalau kayak gitu nggak Ibu usah. bertentangan dengan Yesus, bukan dengan saya saja, Ya, tapi dengan Yesus kalau juga. memang kita udah di ranah iman, kita nggak usah berdebat loh Bang. Ya, tapi maksud saya gini, tolong Anda juga jangan memframing ya, memframing Paulus, memframing orang Kristen makhluk neraka, itu juga nggak benar Bang. Itu sangat Nah, tidak itu kan etis menurut ucapan saya. Yesus, bukan ucapan saya. Apakah ucapan Yesus Anda itu pepesan kosong? gini ya, Harus Anda- ada yang Anda menggenapi. menggunakan Tolong Harus gini, ada Pak, yang menggenapi, Bang Juma, ya, Bu. Anda tuh gini, Anda tuh menggunakan ucapan Yesus seperti pisau, terus Anda suruh Yesus itu menikam dirinya dengan pisaunya itu sendiri gitu. Ya, Oh, menikam enggak, dengan perkataan bukan sendiri. dong, Itu yang bukan. maksudnya begitu. Masalahnya, Aduh, ini Bang Juma ya. Bang Juma. Yesus tidak mengenal Paulus, Yesus tidak mengenal Kristen. Seakan-akan ketika saya berkata, seakan-akan Yesus menikam dirinya sendiri. Kenapa bisa begitu? Yesus justru mengatakan kepada muridnya agar waspada kepada Paulus dan murid-murid Paulus. Saya tuh melihat Anda ya sedang Bang Juma, Anda tuh sedang menikam-nikam Yesus dengan perkataan-perkataan Yesus itu sendiri. Anda seenaknya saja gitu mengartikan ayat-ayat Di mana? itu di pikiran Anda. Apa Terus buktinya, Anda- Ibu? Buktinya? Anda bangun Buktinya gitu, di mana? pengertian ayat-ayat itu seenak diri. Buktinya- seenak pikiran buktinya Anda di begitu mana? ya Bang Juma ya. Ya, Buktinya Anda di mana demi saya menikam memframing- Yesus? Demi memframing Yesus orang-orang Kristen itu menasihati. masuk neraka. Bukan Aduh, saya, Bang Juma, gini aja, Yesus Bang. yang mengatakan. Yesus yang mengatakan Bang Juma. orang Kristen itu orang neraka. Bukan aku yang bilang. Yesus. Yesus yang mengatakan Inilah Kristen itu, itu Bang. adalah orang neraka, bukan saya. Bang Juma ya, Anda tuh dari tadi nggak ngelihat target audience kepada siapa Tuhan Yesus berbicara. Anda pindahkan framing itu kepada Paulus dan orang Kristen. Ini Lalu siapa yang memenuhi? Siapa yang memenuhi nubuat itu? Kalau bukan Paulus dan Kristen, lalu siapa? Apa Bang? Itu orang Yahudi Apa itu, Ibu? sendiri Bang Juma. Oh, nggak bisa Masa orang sendiri Yahudi jemaah sendiri, gimana? iblis. Aduh Bang Juma. Di mana? Oh, jemaat iblis itu yang bukan orang Yahudi ngaku Yahudi lah, itulah Kristen. Kristen ini bukan orang Yahudi ngaku Yahudi, itulah jemaat iblis. Oh, Ibu nuduh Yahudi? Yahudi itu adalah keturunan Yakub. Mereka sejahat-jahatnya tetap keturunan Yakub, tetap jemaat Yakub, tetap jemaat Yahudi lah. Kristen bukan orang Yahudi, bukan keturunan Yakub, ngaku jemaat Yakub, jemaat Yahudi. Iya, siapa lagi yang kena kalau bukan Ibu? Alamak. Sekarang kalau Apakah Kristen Tuhan ditanya, yang benar itu hanya Tuhan dari gini Bang Juma, apakah Tuhan yang benar itu hanya Tuhan orang Yahudi saja? Tuhan yang benar itu Tuhan dari semua orang, dari semua bangsa Bang Juma. Kalau ada Tuhan yang Enggak mengkhususkan dong, diri pada enggak satu semua suku bangsa, Tuhan itu bukan benar. Tuhan yang benar Bang. Tuhan Itu yang namanya benar Tuhan yang itu narsis, gitu loh. adalah Tuhan yang Nggak menyatakan benar itu, Bang diri Juma, kayak begitu. kepada para nabi-nabi yang Aduh, datang ini kepada Bang Bani Juma. Israel. Framing Anda ini, Sedangkan Tuhan Anda- menurut saya sih udah sangat keterlaluan. Nggak apa-apa Bang Juma, kalau Anda tidak terima Yesus itu bukan Tuhan, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Kita Yesus berbicara sendiri iman. tidak, Iman, Bang. Tapi tolong, Yesus jangan Anda sendiri tidak memframing. menerima dirinya Aduh. Tuhan. Itu karena Anda
Yesus tidak menerima dirinya Itu Bang Tuhan. Juma, karena Anda tuh sengaja sebenarnya target audiensnya bukan Paulus atau orang Kristen, tapi Anda memframing kami dengan perkataan Yesus itu. Itulah bagi saya sesuatu keliruan yang besar yang Anda buat malam ini. Ibu, saya bertanya dari Anda sedang awal melakukan pertemuan kekeliruan yang kita besar. tadi, saya bilang dalam orang menelaah ayat itu Anda melakukan kekeliruan yang besar. Jelas target audiens Kok Yesus jadi saya bukan orang keliru? Kristen atau Paulus, Bang. Lalu Aduh, siapa? Bang Juma. Lalu siapa, Udah Ibu? bilang. Lalu siapa? Itu para umat dari umat Yahweh, Bang. Itu Umat Yahweh bukan orang Kristen, gimana? Bang. Siapa umat Yahweh? Siapa di luar Yahudi yang ditobatkan oleh orang Yahudi yang menjadi pengikut agamanya itu siapa? Siapa orang Farisinya? Celakalah kau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan mereka orang neraka. Siapa tokoh yang punya banyak pengikut? Paulus, nggak ada yang lain, dan pengikutnya disebut Kristen. Kenapa jadi cari yang lain? Tak ada yang lain, cuman Kristen titik. Paulus lah itu orang yang dimaksud, nggak ada yang lain. Makanya ajaran Kristen itu aneh kan? Ajaran Kristen ini aneh. Kenapa bisa aneh? Karena mereka menerimanya dari orang Farisi, bukan menerimanya dari Yesus. Kalau ibu menerima ajaran Yesus, Anda nggak mungkin jadi Kristen. Saya yakin itu. Nggak mungkin jadi Kristen kalau menerima ajaran Yesus. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Satu-satunya orang yang datang kepada murid Yesus memakai nama Yesus, Paulus. Nggak ada yang lain. Bang, itu berbicara tentang Mesias palsu, ya, guru palsu yang ngaku-ngaku Yesus. Jadi memang ada tokoh-tokoh yang akan ngaku Yesus. Aduh, Bang. Paulus Itulah yang datang kepada Paulus. Itulah yang datang kepada Paulus ketika dia ke Damsyik. Cuma, ya. Cuma, Anda tuh udah aku nggak memberi kesempatan saya ngomong. Ini udah nggak benar nih, diskusinya udah nggak sehat nih, Bang. Enggak, saya menjawab Ini aja, ibu Bang. bahwa Kristus palsu yang ibu maksud itu, itulah yang datang kepada Paulus. Menyuruh Paulus mendirikan agama dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan di Ya sana. Itulah dia. Itu kan pemikiran Anda, Bang Juma. Kalau Anda berpikiran begitu, ya terserah Anda. Memang saya mau ngomong apa lagi, tapi sebagai saya yang menampakkan diri kepada Paulus itu memang Yesus. Dan buah-buah itu karena Paulus ibu memang ada. Gini loh, Bang. Itu karena ibu Anda pengikut sempat bilang, Paulus. Coba Aduh, ibu Bang. keluar dulu dari sana, terus lihat keadaan Paulus itu. Bagaimana mungkin Yesus yang datang kepada dia, sementara Yesus mengatakan, tanda kedatanganku 1, 2, 3, 4. Yang datang setelah aku adalah roh kebenaran. Bukan aku datang nanti di akhir zaman untuk kedua kalinya. Jadi kalau ada yang datang mengaku aku, itu bukan aku, jangan kau percaya. Tapi ibu malah percaya. Ya ibu terjeratlah di situ, wajar kalau membela. Ibu terjerat di situ. Karena Paulus yang mengaku, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Kan Paulus yang mengaku itu. Begitu ibu. Jadi ibu tidak bisa menunjukkan siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan selain Paulus. Bang, Pak, pikir aja pakai akal sehat ya. Ngapain sih Yesus datang kalau hanya untuk mengajarkan agama Yahwenisme lagi? Dia datang untuk melakukan deconstruction apa? Penghancuran semua pilar-pilar agama yang dibangun oleh Yahweh. Itu tujuannya, Bang, antara lain ya. Jadi kalau Anda bilang Yesus hanya untuk ngajarin jangan makan babi, terus jangan maksudnya pengajaran hari Sabat lagi, itu omong kosong. Itu pengajaran dari musuhnya Yesus, Bang. Ya. Yesus datang kalau justru Yesus menghakimi, ngapain datang, Bang, menghakimi hanya memperteguh Kristen. yang lama. Itu anggur yang lama, Bang. Bang, bicara pengajaran ya, Yesus itu anggur baru. Kalau yang tadi itu perjanjian lama, memang itu kirbat yang lama, udah Bang, dibuang aja. Kalau soal Lalu yang diusir oleh Yesus, yang bernubuat mengusir setan bermujizat Yesus, itu Bang. agamanya apa? Agamanya apa yang bernubuat pakai nama Yesus? Kenapa?
mengusir setan bermujizat pakai nama Yesus itu agamanya apa? Iya, agamanya Kristen, kenapa Bang? Ya sudah tergenapi. Terus kenapa Kristen cari yang sebenarnya Bang, ya, cari yang sejujurnya sih lain? menurut saya udah mengarah ke fitnah Bang. Itu udah mengarah ke fitnah Bang Juma. Tapi kalau Anda mau berpendapat gitu nggak apa-apa. Silakan Ibu- Bang. Saya Ibu oh, ya mengaku udah. sendiri tadi Ini barusan udah jelas kok jadi Bang, udah. fitnah. Udah jelas Bang, udah. Ya. Udah jelas Bang, udah. Oke, Udah oke, jelas oke. Bang. Ya. Makasih. Saya udah ngerti pemikiran Anda. Anda sedang mengatakan bahwa kamu, dengan kata lain ya, Abang tuh mau bilang kamu itu menyembah Yesus, kamu itu orang, ya saya udah ngerti lah pikiran Anda. Saya nggak mau mengatakannya. Oke. Saya udah ngerti Bang. Oke. Makasih, Bu. Ya, you welcome. Iya, makasih. Selamat istirahat, Ibu Rosi. Nanti silakan. bergabung lagi. Makasih. Saya dibilang fitnah. Sementara ibu tadi mengakui sendiri. Ya itu memang Kristen. Iya. Ibu sudah mengakuinya kok saya jadi dibilang fitnah. Aneh-aneh aja. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya. Iya. Apa kabar, Bang? Silakan. Baik. Ya. Silakan buka kamera kalau Kristen. Oke. Katolik Protestan, Abang. Protestan. Protestan. Mungkin saudara sudah mendengarkan tadi panjang lebar saya berdiskusi dengan ibu tadi. Ada tanggapannya, silakan. Ya, jadi memang saya ikuti terus Abang ya, kalau diskusi ya cuma gimana ya. Tidak harusnya kan begini, Bang. Kita diskusi ini bukan cari menang. Tetapi kalau diskusi itu kita saling mengedukasi. Itu yang pertama. Jadi bukan dalam rangka supaya kau jadi pengikut Islam, supaya kau jadi pengikut Kristen. Bukan ini tujuan kita. Tapi kalau diskusi itu fair gitu. Jadi jangan sesuatu yang tidak berdasar dipertahankan menjadi sesuatu yang benar. Gitu. Yang salah yang nyata katakan salah. Lagian Abang kan bukan Kristen. Abang, saya tahu Abang mungkin menguasai Bible, hampir tiap hari kuasai Bible ya. Tapi karena memang Abang tujuannya itu untuk ya mematahkan para debaters, para diskutor untuk berdiskusi ya. Nggak apa-apa. Jadi cuma maksud kita kalau diskusi ya adil lah gitu. Jadi jangan Kedua, berdasarkan data. Tadi kan saya sedikit saya kutip ya. Abang mengatakan mengenai Yesus bilang waspadalah, akan ada orang memakai namaku dan seterusnya dan seterusnya. Mereka itu adalah nabi palsu dan sebagainya. Sementara Paulus itu Yesus memakai dia untuk melakukan sebuah misi. Jadi perjumpaan Paulus dengan Yesus itu awal. Jadi sebelum terbentuk jemaat-jemaat di Asia kecil, sebelum terbentuk jemaat-jemaat di daratan Eropa sana, Asia, itu Paulus dipersiapkan dulu. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa suara yang bertemu dengan Paulus itu adalah suara iblis, nah itu Anda salah. Begitu. Dasarnya cuma Matius 24. Dan dasarnya mungkin ada di bagian lain juga. Tapi lebih banyak kan dibicarakan tentang akhir zaman itu ya akan muncul Mesias-Mesias palsu. Akan banyak orang datang memakai namaku, membuat mujizat demi namaku. Bukan berarti ketika buat mujizat lalu itu ditujukan kepada orang Kristen. Anda salah. Jadi itu tadi makanya ibu tadi sepertinya dia kurang paham maksudnya Bang Suma. Ibu tadi mengatakan ya yang buat yang menyebut yang bersaksi yang membuat
yang memakai nama Yesus itu membuat mujizat? Ya tuh ibu tadi bilang iya kan. Nah, jadi abang sepertinya ibu itu salah paham dengan apa yang abang maksudkan. Begitu. Yang abang maksudkan kan orang-orang yang buat mujizat itu kan yaitu Kristen yang penyesat. Itu yang abang kan maksudkan. Jadi gitu bang. Artinya kalau saya kritisi sedikit, abang mengatakan bahwa Yesus mengatakan banyak orang memakai namaku, lalu dihubungkan dengan Paulus. Alkitab mencatat, ini bukan karangan kita. Alkitab sendiri mencatat dalam perjalanannya menuju ke Damsik, ya sudah dekat di ujung kota Damsik itu. Lalu Yesus menghadang Paulus karena Saulus ini memiliki sebuah misi. Yaitu misi untuk apa? Untuk membantai orang-orang pengikut Yesus. Pada waktu itu. Ya. Lalu Yesus hadang dia. Diajak, apakah tidak ada saksi mata melihat Paulus? Di belakangnya Saulus itu banyak pengikut dia. Rombongannya dia. Sehingga mereka semua dipanggil oleh wali negeri, dipanggil oleh pemuka-pemuka agama. Lalu tanya, apakah benar peristiwa ini terjadi? Itu ada di pasal-pasal selanjutnya. Di dalam Kisah Para Rasul, mereka bersaksi bahwa benar kami melihat memang ada suara, tetapi kami tidak melihat sosoknya dari karena cahayanya begitu terang, begitu silau mereka melihat. Nah itulah Yesus yang sudah kembali kepada natur dia. Dia kan sudah kembali ke surga. Lalu dia menampakkan kepada yang menjadi sasaran situ adalah Saulus. Jadi ada saksi mata. Lalu kedua ada orang yang diperintahkan untuk bertemu dengan Saulus. Jadi Yesus suruh bangun kepada Ananias. Ananias, berdiri kau. Kau pergi, itu ada di jalan lurus sana. Ada seseorang yang bernama Saulus. Dia sekarang sedang membutuhkan pertolongan. Kau datang kepada dia, tumpangkan tangan kepada dia. Lalu dikatakan apa? Karena orang ini adalah alat pilihan bagiku. Itu di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Artinya, berarti Saulus dalam hal ini memang dipilih, ditunjuk menjadi seorang rasul. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Untuk apa? Untuk memberitakan namaku. Jadi kalau ini tujuan iblis, sepertinya keliru juga. Kalau seandainya suara itu iblis. Masa iblis suruh memberitakan Injil? Kan tidak mungkin. Nah gitu bang, silakan. Oke, baik. Yesus sebelum tragedi penyaliban lebih dulu mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Pertanyaan saya, apakah di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya ada di antaranya berbicara tentang Paulus? Silakan. Tidak ada. Lalu siapa yang datang menyampaikan firman lagi ngaku Yesus itu? Siapa? Siapa? Abang gaya menafsir ini bang. Lo enggak gaya menafsirmu itu. Anda enggak menggunakan gaya menafsir menurut caramu. Saya tidak nafsir. Saya cuma bertanya loh. Saya tidak nafsir. Anda bertanya kan siapa? Itu kalau Anda sudah masuk di kata siapa, berarti Anda sedang menafsir. Saya tunggu jawaban. Anda nggak mampu untuk menjawab itu. Kenapa? Yesus selama penginjilan tidak pernah tersentuh satu huruf pun tentang kaidah-kaidah Paulus, apalagi kekristenan. Catat itu. Yang ada pada penginjilan Yesus adalah waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Di luar dari segala firman yang Yesus sampaikan, muncul dari Paulus pengajaran-pengajaran yang Yesus tidak pernah sampaikan tapi mengatasnamakan dirinya. Sampai sini paham? Paham? Nah udah, selesai, bubar. Tutup gereja. Saya tanggapi pernyataan. Saya tanggapi sekarang pernyataan. Bantah pernyataan Yesus. Yesus di masa pelayanan, dengar baik-baik. Ya. Di masa pelayanan Yesus, Paulus masih berstatus sebagai Saulus. Dia belum menjadi penginjil.
dengar baik-baik. Jadi Paulus belum dipakai pada waktu Yesus dalam pelayanan. Yesus memakai Paulus ketika Yesus sudah mati, naik ke surga. Yesus sudah kembali ke surga, baru Paulus direkrut menjadi rasul. Makanya saya katakan, hanya Paulus satu-satunya rasul yang diangkat oleh Tuhan. Tidak ada rasul lain. Baik, sekarang setelah segala firman Yesus sampaikan kepada muridnya, menurut Yesus, dia harus pergi. Sebab kalau dia tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Pertanyaan saya, siapa roh kebenaran yang datang setelah Yesus terangkat ke langit? Oke, itu pertanyaannya? Bukan. Ya, pertanyaan yang saya adalah, berapa harga telur satu rak? Kalau Anda bingung, bilang aja bingung. Saya bertanya. Bukan bingung. Saya tahu tujuan pertanyaanmu. Yesus Oke, saya jawab mengatakan. pertanyaanmu. Silakan. Oke, yang Anda maksudkan roh yang tadi itu kan yang Yesus sebelum terangkat, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Apa yang dikatakan? Saya akan kembali, dengar dulu Bang. Saya akan kembali ke rumah Bapa, dan jangan kalian pergi kemana-mana, karena aku akan mengutus Roh Kudus untuk datang di tengah-tengah kamu. Jadi kalian tetap tunggu di Yerusalem, karena peristiwa Pentakosta akan terjadi. Pencurahan Roh Kudus itu yang Yesus maksudkan, bukan yang kau maksudkan itu. Saya ngerti yang kau maksudkan itu dipaksakan, tetapi tidak berdasar. Aku Tetapi memang yang harus paling pergi. berdasar yang Yesus katakan, aku akan mengutus Rohku ke atas kamu, dan dia akan datang seperti lidah-lidah api. Nah, itulah yang pencurahan Roh Kudus hari keempat, hari kelima. Tunjukkan di mana Yesus mengatakan itu. Silakan. Mencurahkan seperti lidah-lidah api itu Yesus katakan di mana? Hari Pentakosta. Itu sudah terjadi penyaliban. Makanya saya bilang sebelum Yesus terangkat, dengar Bang, makanya paham baik-baik kata-kataku. Dengar dulu. Sebelum Yesus terangkat, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian jangan kemana-mana ya. Aku akan mengutus rohku atas kalian semua. Ya. Roh Kudus, Roh Penghibur itu akan datang kepada kamu untuk membekali kalian semua. Jadi di situ jangan ada dulu Paulus. kemana-mana, tetap di Yerusalem. Di situ ada Paulus. Di mana? Di Yerusalem? Pada saat Pentakosta ada Paulus? Belum ada. Belum ada. Sekarang yang datang menurut Yesus atau roh yang lain? Kau tidak paham ternyata dari tadi saya bicara. Saya ulang. Makanya kau itu semua Yesus jangan berlagak hebat. Padahal semuanya nol otakmu ini. Jangan nyerang pribadi di saat Anda sudah kelelap. Saya lihat kau ini, saya enaknya bicara tapi nol, tidak nangkap orang bicara. Jangan emosi karena jangan, santai aja. Bukan, saya tidak emosi, tetapi kamu ini Anda sudah nangkap pertemuan pertama dulu Anda sudah tahu dari saya. Jangan Anda tambah lagi kedua kali. Begini Bung, Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sebab kalau aku tidak pergi, maka penolong lain itu tidak akan datang. Pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus terangkat menurut Yesus siapa? Siapa? Nggak nyambung ternyata kau ini ya. Nggak bisa. Dari tadi saya sudah katakan bahwa dia akan mengutus roh penolong itu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Lalu yang datang kepada Paulus siapa? Yang datang kepada Paulus itu adalah penampakan Yesus ketika Yesus sudah di surga. Ketawa, Anda menutupi kesalahanmu. Ketawa tandanya sudah bingung. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus siapa? Bos, yang peristiwa Paulus menurut dengan peristiwa Yesus. Pentakosta itu, bos, itu jauh. Jaraknya, kurun waktunya jauh, Om. Betul, jauh. Kamu Dan ini yang datang, tidak paham tentang latar belakang cerita. Pentakosta itu sembarang nyerocos. Ketika Pentakosta nggak ada Yesus datang ke situ karena menurut Yesus bukan dia yang datang adalah roh
kebenaran atau Roh Terus apa Kudus hubungannya atau... dengan Paulus? Nah, sekarang ada nggak Yesus mengatakan setelah aku pergi maka aku akan datang? Kepada siapa? Maksudnya dikatakan kepada siapa? Kepada Paulus? Kepada Paulus. Ada. Ketawa dia. Di sini saya Aku dapat akan- botolmu dengar. itu. Aku akan Saya pergi. ketemu botolmu ini di sini. Aku akan pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus setelah dia pergi Itu yang datang pesan siapa? kepada murid-muridnya. Nah, sekarang mana pesan untuk Yesus? Untuk Ya, roh Paulus? penolong. Mana pesan Roh untuk penolong Paulus? yang akan datang. Pesan untuk Paulus mana? Oh, ini. Hah? Makanya saya bilang, Anda itu harus tahu ini kurun waktu. Enggak. Yang saya Ini tanya, latar belakang pesan Nggak bisa, akan Anda nggak bisa kedatangannya. samakan. Pesan akan datangnya dia ke Paulus mana pesannya? Gigit jari. Paulus itu gigit sebelum jari. dia dipakai Yesus, dia masih orang jahat, masih penjahat. Nah, sekarang Masih permasalahannya, Lah, ada nggak kok bisa Yesus? Yesus mau cari Paulus, sedangkan Saulus waktu itu masih seorang penjahat. Masalahnya dengar, biar kau pintar. Masalahnya Yesus berkata kepada pengikutnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi kalau ada, diam dulu. Jadi kalau ada orang yang berkata, aku ada di gurun, aku ada di bilik rahasia, jangan kau percaya. Itu nasihat Yesus Jurus kepada andalan. muridnya. Ya memang begitu. Itu nasihat Yesus. Itu nasihat Yesus. Betul enggak? Paulus belum bertemu dengan Yesus. Saya Jadi ulang belum ada lagi. cerita itu. Saya ulang lagi. Betul tidak Yesus bernasihat, memberi nasihat kepada muridnya agar waspada kepada orang-orang yang akan mengaku-ngaku bertemu dengan dirinya di padang gurun? Betul enggak? Betul. Apa nasihat Yesus kepada muridnya? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. 20 tahun, 27 tahun kurang lebih setelah itu, Paulus muncul kepada muridnya mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Muridnya dituntut Yesus dengan nasihat, percaya Paulus atau jangan percaya? Nangis kau kan? Ini bertanya ini. Nangis kau kan? Nangis kau. Nangis. Suma, kau itu dari tadi kau bicaranya tidak ada bobot. Kau tidak ada bobot bicara. Yesus Yang kau berpesan. bicarakan ini, kamu ini hanya bermain berpesan. kata-kata. Yesus Saya cuma mau berpesan. mengatakan bahwa Jangan Suma, percaya. gantian dulu. Saya Tunggu. cuma mau katakan kepadamu, Pertanyaan kamu cuma saya pintar Anda main belum kata-kata. jawab. Pertanyaan saya Membuat Anda belum orang jawab. kamu cuma tujuan diskusimu ini. Dengar. Bahwa kamu cuma mau 20. bikin orang bingung. 20 Dengan kata-katamu tahun itu, kurang lebih. kau buat orang jadi bingung. 20 tahun. Ketika orang bingung, di situ kesempatan engkau ketawa. Anda bingung. Itu kan begitu kan tujuanmu. Anda Jadi bingung. jangan bermain kata-kata dengan Berarti saya. Anda tahu Kau masih jawabannya, tahu. tapi Anda kau nggak seorang tahu mau debaters ngomong yang apa. tidak berdasar bagi saya. Kau debaters yang tidak cocok berdiskusi. Karena Yesus kamu suka berpesan. bermain kata-kata. Yesus berpesan kepada muridnya percaya atau jangan percaya? Suma, kau itu hanya menggunakan teknik bermain kata-kata. Saya bertanya samamu. Jadi diskusimu ini, Iya. bagaimana mungkin, Suma, bagaimana mungkin kau mau hubungkan Masalah generasi. waktu Saulus belum bertobat? Bagaimana Saya mungkin tidak kamu urus hubungkan dengan itu? Saya tidak urus dengan bertobat tidaknya Paulus. Yang saya urus dengar adalah baik-baik. dengar dulu. Kisah Dengar dulu. para Rasul 9 ayat 15 ini berkata, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Itu bukan Yesus. Jadi Paulus Itu bukan Yesus. ini adalah orang yang sudah dipersiapkan Itu Yesus bukan Yesus. untuk diangkat menjadi Itu rasul. bukan Yesus. Alkitab Yesus mencatat. berkata. Dengar. Alkitab mencatat Yesus sendiri. berkata. Kamu Dengar. buat pernyataan sendiri. Yesus Mana? Di mana? berkata. Yesus berkata apa? Di mana? Kepada Coba muridnya. buka ayatnya. Di mana? Matius Nah, mana 24. ayatnya? Matius Mana? 24 Buka, coba nomor baca. 23. Yesus berkata. Dengar, Yesus berkata kepada muridnya, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan Coba. kau pergi ke sana. Kamu Dengar udah dulu. kelas diskusi Kau dengan saya lihat. Kau minta Kamu data. ilmunya enggak ada. Kau minta data, saya Kamu kasih cuma data. hanya mencocok-cocokkan kalimat peristiwa yang sudah lampau, kau bawa di peristiwa-peristiwa yang baru terjadi. Inilah yang dilihat bahwa gaya diskusimu itu Suma
Kamu itu hanya menggunakan strategi atau bermain kata-kata. Bung, Yesus berpesan kepada muridnya, apabila ada monyet mengaku bertemu denganku, jangan kau percaya. Itu bukan aku. 20 tahun kemudian, ada yang mengaku bertemu dengan Yesus ketika dia ke Damsyik. Ketika dalam penjara dia mengaku menerima Injil dari Yesus. Nasihat Yesus kepada muridnya di tahun 30, percaya atau jangan percaya? Nggak bisa dia, teman-teman. Ganti namamu, Bung, jangan Leon, Kutu from Yuda. Itu aja. Kutu, jangan pakai Leon. Ketinggian, ilmu nihil. Kutu from Juda. Itu baru bagus. Kalau Leon nggak ada itu. Gimana moderator? Masih dipertahankan orang yang sudah idiot ini? Udah 2 kali, ingat ya, Bung. Udah 2 kali ku buat komen ceret, Bung ya. Pertama ketika saya naik di komalmu, kedua kau naik di komalku, hancur sudah. Kamu menurunkan saya, tanda Nah, udah selesai. Apalagi saya ke komalmu, kau waktu itu. Kau mencret waktu itu, ku buat di komalmu sendiri. Nah, sekarang kau masuk ke sini, kau mencret lagi. Mending kau ganti akun. Kutu from Juda. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nangis kau kan, menangis Bombay kau kan. Nah, makanya pendeta itu, dia itu pendeta, teman-teman. Beliau itu pendeta. Saya tahu beliau pendeta. Oke, teman-teman, kita sambut lagi Mario, semangat malam, Om Mario. Oh, malam. Zuma. Katolik Protestan. Iya, silakan buka kamera. Lihat pendetanya tadi, keok. Ya, sebenarnya dia benar, dia ceritakan itu, tapi Bang Zuma itu nggak ada otak. Jadi menurunkan sendiri. Iya, betul. Buka kamera. Buka kamera, Bang. Buka kamera. Kan, silakan ya, buka kamera. Dia menjelaskan yang sebenarnya. Buka kamera. Buka kameranya, Bang. Biar ku buat menangis kayak pendetamu itu. Silakan buka kamera. Ayo. Silakan hadapi saya dengan ilmu. Udah gue bilang jangan buat saya jadi bodoh juga. Cukup kalian aja di pihak bodoh itu. Izinkan saya mengajarin kalian Bible. Buka kamera. Kita diskusi. Pendetamu aja ku buat nangis. Apalagi kalau jemaat-jemaat pepesan kosong kayak kalian. Silakan. Anda berani hadapi saya? Buka kamera. Berani nggak? Nggak berani. Ya udah, turun di bawah. Jangan nangis ya. Nangis. Cebok air 1 sendok. Kalau udah bersih baru naik lagi ke sini. Kodong. Kamasiana kodong. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Malam. Katolik Protestan, Abang. Saya Kristen Protestan. Baik, Abang, silakan buka kamera. Saya tidak mau berdebat dengan Anda karena bukan level saya. Saya cuma bilang kok enak sekali kalian obok-obok Alkitab kami ya. Jangan nangis dulu, belum apa. Saya tidak nangis. Buat apa saya nangis sama orang kayak kamu? Belum apa-apa kok udah nangis duluan, Pieto, Mas. Buka kamera dulu. Habis itu kamu nangis dengan nada yang kamu suka. Belum apa-apa udah nangis duluan. Apa kamu pikir orang Bugis itu nggak ngerti Bible? Kami orang Bugis ini paham. Bugis Makassar itu mahir dalam ilmu Bible. Enak aja orang buku matematika aja kami pelajari kok, apalagi kalau cuma terjemahan demi terjemahan jadi aja. Bugis Makassar jangan kau ragu pengetahuan Biblenya. Enak aja lu ngomong. Bilang aja kalau nggak berani. Halo, selamat malam bosku. Mas Ronald. Ya, halo Mas. Dari mana Mas Ronald? Saya dari Sulawesi Bang, saya Islam Bang. Sorry. Iya. Oke bosku. Iya bosku. Makasih. Itu pendetanya mencret.
Iya, itu gue bilang baru susahnya karena dia tidak pakai pampers itu nih. Makanya dikasih turun cepat sebelum yang lain merasa ini aneh. Halo, semangat malam. Berak air katanya, enggak. Dia enggak berak air itu tadi. Berat kapur. Halo, semangat malam. Halo Bung. Bang. Halo juga. Iya, selamat malam Juma. Malam juga, Apa kabar, Bung. Bang? Baik. Katolik Protestan? Yo. Saya Kristen Protestan, Bang. Oke, sip. Mungkin tadi dengan pendetanya ada yang mau Halo. dibantu dari dia. Iya, silakan. Kalau bantu enggak, Bang. Cuman kalau misalnya aduh apa gitu, Bang, jangan langsung diturunkan, Bang. Jadi saling mendengarkan gitu, Bang. Kasihan Cuma kalau seorang dijelasin pendeta. cepat apanya? Enggak, Bang. Enggak, soalnya dia Dari melakukan tadi saya trik perhatiin tipuan. Kalau abang agak Dia ada melakukan apa, trik penipuan. Masa Enggak. tega seorang pendeta terlihat jadi penipu depan banyak orang gitu? Enggak kasihan apa lihatnya? menurut saya tidak, Bang. Maunya kalau apa itu ya saling mendengarkan. Itu sudah gitu, penipuan itu udah penipuan itu, Bang. Yesus berpesan kepada muridnya di tahun 30-an. Jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku. Itu nasihat Yesus. Di tahun 58, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Antara tahun 30 dengan tahun 58, itu selisih 28 tahun kurang lebih. Janganlah dia Paulus ini. Cik. Paulus berkata, "Hei, juragan jengkol, aku bertemu dengan gurumu loh." Duh, 28 tahun yang lalu guru kami berkata kalau ada orang ngaku bertemu dengan dirinya, kami tidak boleh percaya. Hah? Jadi Paulus itu nggak boleh dipercaya oleh murid Yesus. Kalian percaya Paulus ya karena kalian bukan murid Yesus. Kalian orang asing, bukan bagian daripada Yesus. Sorry percaya aja, itu derita kalian. Kalian bukan murid Yesus. EGP. Saya berupaya untuk membuat Anda percaya supaya Anda ikut kepada ajaran Yesus, di mana Yesus mengatakan kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Kalian malah percaya, kan aneh. Selamat malam. Selamat malam. Iya Bang, buka kameranya silakan. Kalau Kristen, Gini, iya saya Kristen Bang, tapi saya ngomong sedikit aja Bang ya. boleh. Silakan buka kamera. Tadi sih saya telibihin Bang, sebenarnya Abang kurang konsisten Bang sebenarnya. Kamu tahu Kenapa kenapa bisa? sama si Leon? Ibaratnya gini, pertanyaan tadi Bang tadi itu Bang Leon itu sebenarnya benar Bang. Apa benarnya di mana? Buka kamera Anda jelaskan. Enggak, sebenarnya kata menjelaskan itu tadi Bang, ada benarnya Bang Leon itu. Sebenarnya Abang itu membisukan omongan dia itu seakan-akan Abang mengalah. Iya betul saya sih. Maksudnya apa ini? Diskusinya kurang. Tadi kan Abang kan membisukan terakhir ini kan Abang membisukan suaranya. Ya makanya kamu tahu. Karena dia melakukan kebohongan yang sangat-sangat mendasar terhadap kebohongan agamanya sendiri, apalagi dia seorang pendeta loh. Bukan seperti itu konsepnya, di Bang. mana? Abang kalau Kebohongannya di membuat mana? konten seperti Kebohongannya ini, jangan jelas. Abang yang buat mengalah dong. Jelaskan. Kebohongannya jelas. Yesus Kamu berpesan. penakut. Bukan. penakut, Bang. Bukan saya Kamu penakut. penakut. Saya dulu sering ke komalnya dia loh. Iya. Yang jelas kamu tuh low. Ya terserah Anda. Saya berdasarkan data Bible, Bung. Saya berdasar data Bible. Di dalam Yohanes 16 nomor 7 nomor 8, Yesus berkata, dengar dulu, ini Biblemu. Iya. Yesus berkata, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Jadi setelah aku pergi, yang datang siapa? Roh kebenaran, bukan? Tapi Paulus justru mengaku yang datang setelah Yesus terangkat adalah Yesus itu sendiri. Itu satu kekalahan Paulus. Dia tidak ngerti tentang pengajaran Yesus.
Yang kedua, Anda ingat tadi saya tanya lebih awal, di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya dan sudah menamatkan firman itu, ada enggak di antara firman itu Yesus membahas tentang Paulus? Jawaban pendeta kalian apa? Enggak ada. Ya sudah. Berarti kalau enggak ada, sampai dulu. Silang udah jelasin sama kamu. Kalau sebelum tidak kedatangan ada, Yesus sama 12 muridnya. Kalau Paulus tuh tidak belum. ada, kalau tidak ada, berarti Yesus tidak pernah berbicara tentang Paulus. Paulus sibuk sendiri. Masa seorang rasul besar, sabar dulu, Bung. Masa seorang rasul besar Dengar dulu, membuat 13 buku, mendirikan agama Kristen, membatalkan Taurat. Masa Yesus sedikit pun tidak membahas tentang dia? Sedangkan yang diberi tugas untuk melanjutkan tongkat estafet pengajaran itu adalah Petrus dan Filipus. Paulus ini di mana? Kapan Yesus membahas Paulus ini? Kapan? Paulus sibuk sendiri, Bung. Bikin-bikin cerita sendiri, ngarang-ngarang cerita sendiri Paulus ini. Paham sampai situ? Paham? Kamu buta nggak? Kamu tuling nggak? Apa? Kok ini sih? Tadi barusan Leo kan bilang sebelum Yesus melayani pelayanannya bersama 12 rasulnya, Paulus tuh belum ada. Iya, berarti Yesus tidak pernah membahas Paulus kan, Bung? Jujur dong. Iya kan? Tapi setelah mana ada lagi Yesus setelah dia terangkat? Mana ada lagi Yesus? Itu Yesus karangan Paulus sendiri. Kan Yesus sudah mengatakan kepada muridnya, hati-hati lu ya, akan datang penyesat memaki namaku. Itulah Paulus yang dimaksud. Caranya dari mana, Juma? Apanya? Wah, hidung babi. Karangannya dari mana hidung babi? Maksudnya? Karangannya Paulus, datanya dari mana? Coba lihat datanya. Kalau bukan karangan, kapan Yesus mengajarkan kitab Roma? Kapan Yesus mengajarkan kitab Roma? Galatia, Filipi, dan seterusnya. Kapan? Di mana Yesus menyampaikan firman yang isinya Roma itu? Di mana? Hah? Kamu enggak. Apalagi Yesus mengatakan segala firman yang Bapa Elohim berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Ada gak diantaranya kitab Roma, Galatia, Filipi, Padale, Pararang, Paluka? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Itu karangan Paulus. Ya, bagus. Terima kasih Anda sudah mengakui itu karangan Paulus. Thank you. Terus Anda mau menyalahkan saya? Ternyata Paulus Anda sudah akui ngarang. Nggak malu kau kupermalukan pendetamu. Kau bilang lagi saya bodoh, kau sendiri yang ngomong tadi Paulus ngarang. Pendetamu itu ilmunya nihil, udah berapa kali menghadapi saya. Terus kenapa kamu turunkan dia? Kalian malu, kasihan nanti kalian. Pendetanya kubuat jadi bulan-bulanan. Kalau dia berbobot, nggak masalah. Kalau dia masih berkelas, nggak masalah. Kamu yang tidak berbobot, Pak. Apa? Bung. Kamu yang tidak berbobot. Saya kan bertanya. Apa? Tadi kan saya bertanya, siapa yang datang setelah Yesus menurut Yesus? Kata dia Roh Kudus. Buktinya Pantekosta. Padahal saya nggak bahas itu. Muncul pertanyaan. Akhirnya dia merasa dijebak. Kau salahkan saya. Dia merasa bingung. Kau bertanya untuk membingungkan orang. Kau bingung, seorang pendeta kau bingung. Alamak, kasihan kali kau bah. Mending kau turun cebok pakai air 1 sendok. Kalau kau bingung, kau seorang pendeta loh. Kasihan jemaatmu nanti pada bubar semua dibuat. Kalian jangan hilang seketika ini dari bumi. Nggak ada lagi mainan kami, lawakan-lawakan nanti yang kami nonton. Jangan hilang semua. Kamu penakut, cuma jujur saja kamu penakut. Kamu apa? Jadi diskusinya kurang sehat. Kok jadi saya penakut? Apa tadi? Iya, memang penakut. Kenapa jadi saya penakut? Kalau orang yang sama seperti yang cewek yang tadi barusan, kenapa kamu turunkan dia? Loh, dia sudah selesai, nggak bisa mau melakukan apa lagi. Skakster. Siapa? Coba, siapa yang si Leon tadi disebut orang Farisi yang
pengikutnya 2 kali lebih jahat yang orang neraka. Siapa? Nggak bisa dijawab. Cuman ngarang sana sini, ngarang sana sini. Kamu yang ngarang. Tadi kau bilang Paulus mengarang. Ya itu kok. Halo? Halo saudara Sidul. Buka kamera. Kalau Kristen. Kristen ya bang ya? Pak Suma. Iya. Halo, salam kenal ya. Iya. Salam kenal bang. Perkenalkan, saya ini Muslim, tapi saya merasa Anda itu diskusinya itu terlalu arogan gitu loh. Muslim ya? Iya. Jadi gini. Yakin Anda Muslim? Yakin Anda Muslim? Yang saya sampaikan. Enggak, saya tanya dulu. Yakin Anda Muslim? Nggak usah kau Ya merasa udah. paling. Anda turun kau babi. Kalau kau Kristen aja babi. Jangan kau naik sini. Mampus kau. Kau tidak punya hak. Buka komal sendiri kalau kau Muslim, monyet. Bilang aja lu mau pansos. Baluap. Manusia lahir dari anus. Pansos nih ya. Ayo teman-teman non muslim naik, jangan mau dikalah sama dia. Tapi jangan kayak dia ya, ngaku-ngaku muslim ya, mukanya kayak gitu. Muka udah kayak apa namanya? Kayak mukanya Paulus ku tengok. Semangat malam, Mama. Halo. Halo. Malam, abangku. Malam. Dari gereja mana, Mbak? Kak, saya mau Hah? Apa? Saya Dari gereja. Nggak tahu sama abang. Mukanya aja berarti dia punya salah. Nggak tahu. Nggak bisa berarti dia itu banyak kesalahan. Itu aja. Jengkel saya lihatnya. Apa itu? Abangku bener. Tadi itu yang tadi debat sama itu. Kok sibuk kali, Bu? Cuci piring sana, cuci piring. Jangan lupa pakai tawas. Bau kali kurasa dari sini. Pakai tawas ibu yang tadi. Bau. Halo, semangat malam. Malam, Bang. Sok cantik kali pun naik sini. Lu siapa rupanya? Halo, selamat malam. Iya, harus pakai kumur tawas ibu itu tadi. Bau. Halo, semangat malam. Malam, Bang. Iya. Dari Kristen Katolik. Bang, Muslim, saya Muslim Riau. Apa lagi nih? Mau nasihati juga? Mau bilang saya arogan juga? Kurang kerjaan abang ini. Dibilangnya naik itu orang-orang kafir. Kecuali Anda sudah merasa kafir, boleh naik ke sini. Bang, aku udah murtad bang. Ayo gas. Kalau Anda masih muslim, apa sih? Halo, semangat malam saudara Munte. Halo. Ini lagi. Tolong yang muslim sabar, sabar napa? Sabar. Jangan naik ke sini. Ngapain lah naik orang-orang ini? Ibu tidak akan mungkin jempol sama orang-orang Anda naik ke sini, nggak mungkin. Ya tahu anak naik kita di atas, jempol kita dulu. Kan blow on. Dan dibilangnya naik Kristen berlomba pada mau naik. Gitu naik so paten.
Dibawa aja kawan, dibawa aja. Kita kerjasama lah. Mulutmu harimau bagus. Makanya kalau nggak mau lihat harimau, jangan naik. Kan udah dibilang, kalau nggak dibilang, terus Anda naik, ya saya yang salah. Ih, nggak tahu dia orang lagi perang logika, perang pemikiran. Kamu pikir itu saya duduk-duduk aja begini santai gitu? Ya ampun, teman-temanku nih muslim ya. Saling pengertian dong. Iya kan? Aku tahu dia bela aku, tapi aku nggak suka. Aku nggak, bukan saya nggak butuh pembelaan, nggak perlu. Tapi kan orang mau diskusi dengan Noten, tiba-tiba naik kayak penasehat apa gitu, nggak mesti yang kayak gitu. Halo, selamat malam. Ya, malam. Ya, Kristen bang? Ya, Kristen. Buka kameranya, silakan. Ini lagi penjual kaset. Woi, kalau kau jualan kaset, kau di kuburan, jangan di sini. Silakan buka kamera. Aduh, di sini tidak bisa buka kamera, Bang. Ada bang, ini aku udah kirim. Tuh. Tidak Ya. bisa. Biar kita diskusi aja. Syaratnya harus buka kamera. Ini udah aku kirim bang. Tinggal diterima kok. Pakai masker. Sabar ya. Iya, silakan. Iya, Bang. Cakep kali abang ini. Iya, silakan. Mungkin tadi saudara sudah mendengarkan beberapa termasuk pendeta, saya berdiskusi dengan mereka. Ada yang mau ditanggapi, silakan. Ya, saya mendengar. Silakan bang, silakan. Dan ketika saya mendengar, ya pendeta itu benar. Cuma menurut saya Bang Suma ini berbicara itu tentang roh kebenaran itu Bang Suma tidak akui. Itunya maksudnya Bang Suma itu seolah-olah roh kebenaran itu Muhammad. Kalau tadi saya simak percakapan ini terlalu jauh. Iya. Yang datang menurut Yesus siapa? Setelah dia pergi, mau dia Nabi Muhammad kek, mau dia Nabi Musa kek, mau siapa kek, yang jelas bukan Yesus kan? Iya, jadi begini Bang. Sebelum Yesus mati, itu dia sudah menjanjikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya, Paulus muridnya ya? Muridnya, Paulus muridnya juga. Dengar dulu. Dia sudah menjanjikan kepada murid-muridnya. Jadi itu setelah dia naik ke surga, terus dia itu ditepati itu pada hari Pentakosta. Iya, nggak ada masalah. Atas para rasulnya. Iya, itu nggak ada masalah, Bung. Yang jadi masalah yang datang ke Paulus. Iya. Ke Paulus itu, itu Tuhan Yesus. Ya. Di mana Yesus pernah menubuatkan akan datang kepada Paulus? Tunjukkan. Jadi gini Bang, kalau kita lihat di Injil Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya merekalah serigala yang buas. Tetapi ayat 16-nya, dari buahnya lah kamu akan mengenal. Itu dari buahnya lah sikap, tingkah laku, ya. Jadi jangan selalu menyerang umat Kristen dengan itu. Tetapi
kamu sudah berbicara, abang sudah berbicara tentang Yesus Kristus, Paulus, ya. Sekarang saya berbalik lagi ayat itu. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Itu salah satunya Muhammad. Palsu, nabi palsu, penyesat itu Muhammad. Nabi Muhammad hidup di abad keberapa? Nah, itu nubuatan Yesus Kristus. Iya, enggak. Saya tanya dulu, kutanya dulu. Ya. Nabi Muhammad hidup di abad keberapa? 500-an. Oke, 500 tahun. Ya, 500-an. Jadi murid-murid nubuatan Yesus Kristus itu salah satunya untuk Muhammad. Karena mengaku nabi. Oke. Orang nabi itu tidak seperti Muhammad. Oke, baik. Dengar dulu. Gantian kan kita kan? Jadi gini Bang. Gantian, boleh nggak? Perilaku Muhammad ini tidak menggambarkan bahwa dia itu seorang utusan. Oke. Ya, jadi salah satu penyesat itu Muhammad. Jadi jangan selalu menyerang orang Kristen. Oke. Dengar. Gantian, woi, anak lonte, gantian. Iya. Nah, dengarkan saya ya. Yesus berpesan di Matius 7:15, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Oke. Kamu di situ siapa? Yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Sama murid-muridnya. Dan kepada generasi karena firman Tuhan, dengar, jangan anak monyet kau dibawa, kau monyet kau dibawa monyet. Kau melakukan penipuan, kau sudah menghujat nabiku, anak setan. Kau tidak ngerti konteks dalil kitabmu sendiri, kan lucu. Kitabmu sendiri mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ orang yang hidup di abad pertama. Nyet, kau tuduh nabiku yang hidup di abad ke-7. Hah? Di mana otak kau? Di mana otak kau? Yang datang kepada kamu. Kamu itu ke-11 murid Yesus. Nabiku datang ke-11 murid. Yang datang kepada ke-11 murid yang menganiaya mereka itu Paulus, pendiri agamamu. Laknat. Kau sepanten, kau disuruh gantian, tidak mau gantian. Dasar. Inilah kalau manusia lahir dari anus, gak ada otak. Kau tamu di sini kok ngajar. Kau dikasih kesempatan ngomong, udah aku dengar, oke. Iya gantian lah ngomong, monyet. Emang enak dibilang monyet? Gantian ngomong. Hanya monyet yang tidak mau mendengar. Kalau dibilang jangan naik kalau muslim. Halo, semangat malam. Halo Juma. Ya, buka kamera silakan. Kenapa kamu bilang apa tadi? Buka kamera. Apalagi nih? Pantasan kamu sembah ke kamu manusia ya. Kok pantas ya kamu? Buka kameramu. Jangan menangis duluan. Buka dulu kamera baru nangis kayak tadi yang kuturunkan barusan. Kenapa nggak makan daging babi kamu? Buka kamera dulu. Kenapa nggak makan daging babi? Cuma kleng. Karena yang makan babi itu hanya anak setan. Makanya kamu kena. Hanya setan yang selalu melanggar perintah Tuhan. Saya bukan anak setan, kamu aja. Ini kenapa ya longor-longor semua yang naik ya? Halo, semangat malam. Halo. Halo. Ayo teman-teman yang non muslim, ajukan permintaan. Mumpung saya panas, cepat.
Semangat malam. Semangat malam. Ini telur biawak menetas main HP. Inilah dia. Semangat malam. Halo. Someng, boneng, kampret. Masalah generasi. Halo. Halo. Halo bos. Emosi dia dibawa. Kok bilang saya nggak peduli kalau saya sudah bilang jangan naik, jangan naik. Oh ya, terserah kau mengaku muslim, udah aku bilang jangan naik, kena kau kan? Masih mau kau datang besok? Emang enak. Ya makanya punya kuping dong. Halo, semangat malam. Halo. Iya. Halo bos. Halo Bang Cuma. Halo juga. Halo Bang Cuma. Mana halo. Sedih ya sih Cuma. Saya hanya mau bilang. Mana kok? Begini, kan tadi kan banyak yang kecewa. Katolik atau Protestan? Ya. Halo, kenapa bos? Oh, apa? Serius. Asli Bang Cuma itu si Juman ya. Si Juman. Live deh. Si Juman. Kelas si Juma. Di mana itu sudah? Halo, selamat malam. Kalau bisa naikkan lagi pendetanya Bang Juma supaya pendetamu udah sementara dia belum cebok. Karena tadi banyak yang kecewa turunkan pendeta, jadi supaya clear tolong dinaikkan lagi. Enggak ada lagi dia. Pendetamu enggak ada lagi bos. Kamu DM aja suruh kesini lagi, tapi siap-siap. Iya, tadi penonton banyak kecewa Bang turunkan dia, jadi supaya ini selesai clear, mohon dinaikkan lagi Bang. Enggak ada dia. DM aja suruh kesini. DM dia suruh kesini lagi kalau gitu. Enggak ada lagi dia. Malah saya turunkan itu sebenarnya kemenangan bagi dia. Saya tahu, saya menghargai profesinya daripada dia malu. Saya turunkan gitu. Tapi kalau memang Anda merasa penting untuk datang, silakan Anda DM dia suruh datang ke sini. Oke, bos? Oke? Oke ya. Selamat malam, bos. Iya bos. Nyapa dulu ini. Ini saya Bang Juma. Iya benar ini Bang Juma ini. Saya sendiri. Oh, kayak nggak laku aja konten abang ini ya. Yang ece-ece pun udah diterima abang ya. Sakit. Memang kenapa lamar kelas? Amon be. Ini langsung. Kayak nggak laku aja ini apa kok akun lain ini yang nggak berkelas aja udah diterima. Kayak mana ini bang? Pendetanya nggak ada yang berkelas. Masalahnya pendetanya tidak sebanding sama abang. Yang pendere saja udah dinaikkan abang. Kayak mana ini? Gak laku lagi akunnya ya. Pendetanya udah keok. Kayak mana? Betul atau tidak? Tidak betul. Masalahnya tidak sebanding pendeta kami itu sama abang. Betul. Yang akun-akun pendeta saja udah dinaikkan abang itu. Good. Memang nggak sebanding. Ilmu pendeta abang itu
rendah, minim pengetahuannya. Pendetanya miring, nggak ada ilmu. Rendah ya. Ya akun pendeta saja udah dinaikkan bang. Mereka cuman dia pendetanya cuman fokus di perpuluhan aja gitu. Panggil pendetanya lagi kalau berani. Oh iya ya. Berpuluhan ya. Mereka cuman fokus di perpuluhan. Memang Gak ada ilmu pendetanya soalnya, gak ada ilmunya. memikirkan itu aja. Betul. Anda kan merasakan setiap bulan Benar apa ditagih. gitu ya? Iya, kan Anda yang merasakan tiap Itu bulan taksiran ditagih. abang kali. Kan tiap bulan kan kau setor, gimana sih? Tiap bulan setor kau kan. Emosi. Wajar itu. Wajar itu bang. Itu karena disepakati umat itu bang. Iya, udahlah. Bukan Itulah paksaan, fokus dari bukan situ. nanya sendiri. Halo saudara Inyok. Bukan keinginan sendiri. Trio. Sama itu sama impak. Impak kan pun ada. Trio. Ditagi. Ya, Bang. Alhamdulillah Bang. Apa namanya? Itu yang di atasku dia dulu, jangan ratas mulu apa? Saya cuma mau mengucapkan terima kasih. Senang kali dia. Senang kali. Kalian di ini Lapak Tua. Lagi di Lapak Tua ini abang. Lapak Tua. Halo, selamat malam. Mantap lah tua berarti. Halo, semangat malam. Weh Juma, kau tuh nggak ada otak tapi live kau. Buka kameranya, hadapi saya dengan ilmu, Bung. Silakan. Hadapi saya dengan ilmu, jangan emosi doang. Cepat. Kau tuh nggak ada ilmu tapi ngajak-ngajak orang live. Buka kameranya, bos. Kau tuh bodoh. Buka kameranya. Nggak level kau berdebat. Bang Juma. Ini Bang Juma kan? Iya. Gimana bang? Kau tuh sebenarnya nggak ada otak kau. Aku mau beda pendapat atau sama pendapat. Terima kasih pertama. Masa orang berdebat kau bilang anak lonte? Kau juga anak lonte juga kau ini. Kau itu anak haram, kau anak haram dari Muhammad kau itu. Nah, itu kan lebih parah lagi kau di bawah. Iyalah kan kau ini. Kau nggak baik congormu kalau ngomong. Udahlah kau lah di bawah lah kau. Gimana bang? Ini di Lapak Tua. Bukan. Ini di kedai kopi. Nggak ke gereja. Saya tanya dulu Bang Juma. Nggak ke gereja. Nggak ke gereja. Kalau malam gini enggak. Oh. Jadi ke gerejanya kapan? Sabtu, Minggu? Hari Minggu. Oh, hari Minggu. Tapi iya. Itu dulu Bang Juma, pertanyaan saya ini mau tanya dulu. Selama ini memang saya ikuti terus perkembangan si abang itu kan. Orang-orang yang berkelasnya saya tengok dinaikkan. Kok sekarang kami ini dinaikkan? Apa enggak laku lagi akun si abang ini? Kayak mana? Cuma nanya nih Bang. Jangan emosi dulu ya. Kok nggak laku? Buktinya rame ini ada 18.000 yang nonton. Yang nonton ya, tapi yang nontonnya naik. Yang naik. Makanya saya jujur. Pendeta-pendeta ada. Itu yang nonton banyak 18.000, mata lu taruh di mana? TV-wan aja sedunia bodoh. TV-wan aja sedunia bodoh. Bodoh, TV-wan ini channel per orang bodoh. Nanya sama abang lu. Bodoh aku cuma orang yang nonton kamu bilang itu nggak laku. Ya, malu lah kalau belum saya karena kau Bang itu.
Turunnya Segelintirnya 18.000, segelintir 18.000. Kalau akun Bang Juma ini udah tenar loh. Masa cuma 18.000? Bang Juma ini udah tenar loh. Gak mesti 18.000 lagi sebenarnya. lah dari Tolol. kamu nggak ada yang nonton. Sebenarnya mending daripada kau cuma menghina, bodoh. Siapa yang aku hina? Dari tadi siapa yang kau aku mabok hina? tai aja turun kau, mabok tai kau. Akan diturunkan Bang Juma. Mabok tai kau, bodoh aja saya kau. Mau ngomong apa? Ah, gede Malah congol saya. aja kau, mabok tai kau, turun kau. Agak ada ilmu kau, bodoh kau, tolol. Tolol itu orang tolol, bodoh, turun. Siapa yang aku hina? Maaf Bang Juma ya. Ada yang aku Assalamualaikum. hina nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, thank you teman-teman. Silakan ambil. Bang Juma. Thank you. Siap. Kembali kepada posisi masing-masing. Ini kenapa lagi nih? Abang kenapa? Hah? Oke dong. Bunda Rahma, thank you Bun. Halo. Kok nggak jadi peraturan syarat live-nya Bang Juma? Udah beraturan kok, udah beraturan. Siapa dengan di mana ini Bang? Lagi di rumah, di gereja atau di mana? Lagi di rumah, udah jam 11. Yang logis lah ceritanya. Masa Mana- di gereja gini? Mana tahu. Silakan Bang, buka kameranya, kita diskusi. Ya kenapa Bang Juma? Itu ada tema pengikut Farisi 2 kali lebih jahat dan disebut sebagai orang neraka oleh Yesus. Itu gimana tanggapan saudara? Orang Farisi. Iya, pengikut Farisi. Ya emang sekarang orang Farisi di pandangan Yesus kayak mana rupanya Bang Juma? Kok bisa abang kayak gini? Orang yang dikutuk, orang yang celaka, orang Farisi itu menurut Yesus. Pengikutnya di luar Yahudi, orang neraka. Kalian lah maksudnya. Kata Yesus itu kalian orang neraka. Saya bukan orang Farisi loh Bang. Saya orang Indonesia. Pengikut. Saya pengikut Yesus, bukan pengikut Farisi. Melalui Farisi kalian mengenal Yesus. Kalian tidak mengenal Yesus tanpa mereka. Mereka yang mengajarkan Yesus. Saya mengenal Yesus sesuai dengan perkataan-perkataannya dan mujizat-mujizat. Kamu mengenal Yesus Bang dari orang Farisi. Yesus tidak pernah mengenal kalian dan Yesus tidak pernah datang ke Indonesia mengajarkan tentang dirinya. Yang sampai ke Indonesia adalah pengikut Farisi semua. Ya tahu. Nah itu dia udah tahu. Dari orang Farisi. Itu orang Farisi itu udah semuanya itu tertuju kepada orang Farisi gitu. Iya. Dalilnya begitu kok. Dan satu-satunya orang Farisi yang mendirikan sekte di luar Yahudi hanya Paulus. Itu menurut pengertian. Ya itu menurut pengertian abang ya kan. Itu yang ada di dalam kitab saudara. Sahabat Abi Barakallah. Itu yang tertulis mungkin mana? Saya cuma membaca dalil aja. Kalian yang harus hati-hati. Dan harus mawas diri gitu. Dan jangan menyesal. Karena Yesus sudah mengatakan itu tapi kalian tidak peduli. Kenapa? Makanya Yesus mengatakan jangan berikan mutiara kepada babi kan. Karena akan diinjaknya. Percuma aja kan. Ini loh Bang Juma. Ya. Ini loh. Kok mana kita mau menyesal sedangkan ajaran-ajaran yang kita terima ajaran-ajaran baik. Gimana coba? Bagaimana Anda katakan baik sementara ajaran Farisi itu pengikutnya 2 kali lebih jahat dan menjadi orang neraka? Apa ajaran baik yang Anda terima dari orang Farisi? Kalau namanya orang jahat tidak bakalan mengajarkan ajaran kasih. Kasih apa? Kasih ajaran apa yang diajarkan kasih? Coba. Kasih di Kristen itu apa? Itu kan ada dari semua itu. Iya, itu kan ucapan Yesus untuk murid-muridnya, bukan untuk orang Kristen.
Sekarang kalian itu emang murid-murid Tuhan Yesus orang Yahudi, ya orang Yahudi terus. Nah, kenapa terus? Kenapa abang buat dari Farisi? Lah, kan Yesus yang mengatakan sendiri, celakalah engkau wahai orang Farisi ahli Taurat, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar agamamu menjadi pengikut agamamu dan menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Oke, perkataan itu emang tertuju kepada Paulus. Lalu kepada siapa? Emang di zaman hidup sekarang apakah cuman Paulus yang memberitakan kebenaran? Apakah tidak ada nabi-nabi lain? Nah, sekarang coba Anda coba tunjuk siapa orang Farisi yang mendirikan sebuah agama dan pengikutnya banyak dari luar. Gini loh, Bang Juma. Kok gini terus? Sebelum Paulus memberitakan berita kebenaran, kita sudah mengimani Tuhan Yesus Kristus. Itu jauh loh Paulus sebelum kalian tidak mengenal Yesus. Yang memperkenalkan Yesus kepada kalian itu orang Farisi, namanya Paulus. Jauh sebelum Paulus ada, Yesus sudah ada, ajarannya sudah mendunia. Jadi kita tidak terfokus Siapa yang mengajarkan? Orang Farisi mana yang mengajarkan tentang Yesus kepada Roma dan Yunani? Siapa? Banyak, bukan cuma Paulus, siapa? Paulus saja. Jangan bilang banyak, siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Ya, di mana itu? Di mana? Di mana Lukas? Di mana Yohanes? Di mana? Itu kitab-kitab itu Lukas, Yohanes itu emang itu di zaman itu udah ada Paulus. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, apakah Lukas orang Farisi? Jadi menurutmu itu Lukas orang apa? Lah, kenapa balik naik ke saya? Apakah Yohanes orang Farisi? Apakah penulis Matius orang Farisi? Ayo. Saya bilang, apakah pembawa-pembawa berita kebenaran itu semua orang Farisi? Cuman satu orang Farisi yang mendirikan sekte di luar Yahudi, namanya Paulus. Makanya saya bilang Bang Jum harus terima juga, sebelum Paulus ada, itu berita tentang ketuhanan Yesus sudah ada. Kata siapa? Siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan Yesus ke bangsa Roma? Siapa? Jadi kalau kita jadi gini, kalau kita beriman sesuai dengan Alkitab. Kalau kita masuk ke Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas sampai Yohanes, emang itu bawaan siapa? Bawaan Paulus. Nah, sekarang apakah mereka orang Farisi? Ya, masalah orang Farisi mana suku apanya itu kita tidak tahu. Ini yang dimaksud Yesus di sini orang Farisi, Cahayu. Orang Farisi yang Yesus maksud. Nah, orang Farisi ini Paulus. Nah, terus apa kata orang Farisi tersebut? Orang Farisi ini mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka. Yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sekarang kalau itu bukan Farisi, bukan Paulus, lalu siapa? Jadi Bang Juma nggak terima sama perkataan saya. Jauh sebelum Paulus ada, kabar daripada Tuhan Yesus sudah kami terima. Masalah ketuhanannya. Dari mana? Kenapa sih kamu ini? Kamu kenapa? Kamu duluan mana dengan Paulus? Gini. Kok kamu lebih dulu terima dari murid Yesus baru Paulus? Paulus ada di abad pertama, kamu ada di abad sekarang. Maksud saya masalah tentang pengajaran. Jauh sebelum Paulus ada, ajaran daripada Tuhan Yesus sudah kami terima, tahu? Ngerti nggak di sana? Gimana ceritanya kau bicara kami? Kamu hidup kapan? Paulus kapan? Paulus lebih dulu dari kamu. Dan itulah yang kami ikuti sampai sekarang. Tidak ada orang di luar Yahudi yang membahas tentang Yesus selain dari Paulus. Aku barusan. Jadi coba tunjukkan siapa di antara ke-12 murid Yesus yang ke Roma Yunani menjual Yesus, siapa? Jawab. Siapa? Lucu. Loh, kok jadi lucu orang bertanya kok?
Gini, oke. Siapa dari ke-11 murid yang pergi ke Roma, yang pergi ke Yunani mengajar tentang Yesus? Siapa? Sebut. Ada? Paulus. Iya, Paulus. Oke. Itulah yang dimaksud. Bahwa Sudah. pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Kalianlah itu, dan itu menjadi orang neraka. Sudah. Oke. Tapi jauh sebelum Paulus datang memberitakan kebenaran, berita kebenaran itu udah ada juga. Jauh sebelum Paulus memberitakan kebenaran, berita kebenaran itu sudah ada kami terima. Kok siap? Gimana ceritanya kami terima? Emang ada orang Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen tanpa Paulus? Ada-ada aja orang ini. Oke, jadi maksud lu isi Alkitab dalam perjanjian baru semua itu buatan Paulus gitu? Bukan buatan Paulus, bukan. Tetapi yang dimaksud di sana adalah orang Farisi. Kenapa kau bawa-bawa yang lain? Perkataan-perkataan di masa perjanjian baru Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di sana udah semua tertera ajaran-ajaran daripada Tuhan Yesus. Di sana belum ada Paulus. Jadi kami sudah beriman kepada Yesus sebelum Paulus datang. Mungkin Paulus menyeberangi lautan, betul. Itu betul itu. Nah, sekarang siapa di antara ke-11 murid Yesus yang datang kepada Anda? Ke-11 murid yang datang kepada siapa? Kepada saya belum ada yang datang. Cuman saya mengikuti ajarannya dari perjanjian baru. Nah, dari mana ilmunya itu? Dari mana ilmu tentang Yesus itu nyebrang ke Roma Yunani? Bukan masalah Yesus menyeberang ke Roma ke Yunani. Sesuai ayat Alkitab yang kita imani. Apa sih orang ini? Yesus mengatakan kepada ke-11 muridnya, waspada kepada penyesat. Dan penyesat ini memakai namanya. Dan setelah itu Yesus berpesan tentang adanya kemudian orang Farisi yang mentobatkan orang. Lalu orang yang bertobat disebabkan oleh orang Farisi ini 2 kali lebih jahat dan dia adalah orang neraka. Satu-satunya orang Farisi yang mendapatkan pengikut kan cuman Paulus. Yang Anda bilang itu tidak saya bantah, Juma. Nah, udah. Yang saya katakan sekarang, jauh sebelum Paulus memberitakan tentang Yesus, berita-berita sebelumnya tentang Yesus sudah kami dengar, sudah kami imani menurut Alkitab Perjanjian Baru, seperti yang tertulis. Seperti yang tertulis, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Nah, itu kan itu udah kami imani itu bukan bawaan. Itu kitab yang satu bundel dengan surat-surat Paulus yang diimani oleh orang Roma Yunani. Orang Roma Yunani inilah orang yang ditobatkan Paulus menjadi pengikutnya. Orang Roma Yunani inilah yang mengkanonkan kitab yang kamu maksud. Pahami itu. Sedangkan ke-12 murid Yesus itu dilarang ke bangsa Roma, ke bangsa Yunani. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke Roma dan Yunani.
Halo saudara Kosmos. Buka kamera bang, buka kamera. Dari Katolik bang? Iya. Oke. Baik abang. Mungkin sudah mendengarkan tadi beberapa diskusi saya dengan teman-teman. Silakan ditanggapi. Tapi tadi dia agak lag tadi, jadi saya kurang mendengar. Oh iya. Ini data di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agama. Dia pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya kepada abang, orang Farisi mana dan agama apa yang dibangun sehingga pengikutnya ini disebut sebagai orang neraka bang? Kalau menurut saudara Juma, bagaimana? Saya tidak menemukan agama yang dibangun oleh orang Farisi di luar Yahudi selain Katolik, Protestan dan jajarannya. Karena di agama di muka bumi ini kan siapa ini? Hindu, Buddha yang besar ini kan yang tua. Orang Farisi nggak ada yang mendirikan Katolik, Hindu, Buddha, apalagi Islam. Satu-satunya agama yang dibangun dan dibentuk oleh orang Farisi di luar golongan mereka sendiri yaitu Katolik bang, yang nantinya akan melahirkan sekte-sekte baru di bawahnya. Itu. Kalau dengan tata caranya saudara Juma penyampaikan itu, saya suka banget. Suka. Cuman yang saya tidak terima, yang selalu mengatakan anjing, babi. Kalau boleh kata-kata begitu dibuang aja. Karena saya ikut saudara Juma cukup lama lah. Cukup lama. Oke. Terima kasih masukannya ya. Kita jagalah supaya jangan sampai perkataan seperti itu saling menyerangkan, macam kayak tidak tahulah kita mau bagaimana kan. Ini kan kita semua cari pengajaran, cari pendapat, mau terima silakan, tidak toh. Tapi kalau kata-kata yang seperti itu rasanya macam kayak susah lah kita mau cakap bagaimana saudaraku. Iya, oke, thank you. Nasihat diterima bang, saya minta maaf. Oke. Saya salut, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi bang? Dan lagi satu, kalau kami kan punya pemimpin yang tertua, yang menguasai kami, ada. Apa salahnya kalau seperti Paulus kan? Coba saudara bisa bagaimana caranya supaya jangan seperti kayak gini lah. Nanti kita berdebat yang tidak bukan-bukan, yang ajaran yang kita terima ini, kita semua ini tidak tahu. Begitu maksudnya. Daripada kita, memang bagus. Apa salahnya kalau kita saling berbagi cerita lah, begitu. Iya bang, iya bang. Iya, kalau bisa pastor diajak diskusi juga di sini bang. Kan ada amanat agung, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku kan gitu. Nah alangkah baiknya kalau pastor, pendeta yang hadir di sini yang menguasai tapinya, bukan yang seperti tadi ada pendeta dari Protestan tapi dia malah membolak-balikkan dalil yang ada gitu, malah melakukan framing. Begitu bang. Karena Kristen agama syiar, Islam juga agama syiar. Di antara metode atau retorika yang terkadang kita gunakan itu yang menghantarkan kita
harus menerima keadaan bahwa tidak semua umat Islam itu bisa menjaga lisannya ketika mendapatkan perlakuan yang tidak baik, termasuk saya kan gitu Bang. Kalau guru-guru saya mungkin masih bisa sabar, tapi kalau saya belum bisa sampai level sabar, itu masih perlu banyak belajar. Makanya saya nggak berani menyandang gelar ustadz itu, karena itu berat. Saya masih sering keceplosan, masih sering hilap seperti yang abang lihat. Begitu Bang. Ya, kalau caranya saya suka kita saling menggali di antara satu sama lain. Tapi yang kata-kata yang seperti itu, yang seperti saya bilang tadi itu ndak usah lah. Kalau namanya juga kita ini dari awal, sebelum mungkin ada agama ini sudah kita didebat mulai dari awal kan. Tapi kalau boleh jangan kata-kata yang padahal kita ini satu rumpun, satu merah putih, tapi saling kita berkata anjing babi, rasanya macam kayak iya kita betul ini. Bang. Saya paham, saya paham. Kalau Saya bukan ngerti. kita yang saling menghargai, siapa lagi kan saudaraku? Baik. Saya sangat paham dan saya merasa bersalah. Saya minta maaf Bang. Oke? Makasih saudaraku. Makasih saudara Kosmos. Ilmunya, nasihatnya luar biasa. Baik. Makasih. Wah. Kena deh saya, teman-teman. Ya memang tidak pantas sih. Makasih saudara Kosmos sudah mengingatkan. Silakan saudara yang non muslim ajukan permintaan, kita diskusi lagi. Alamak, Bang, aku Islam Bang, mau nanya Bang. Mau nanya dikit, maksudnya orang Kristen ini ada yang namanya sanad nggak kayak kita di Islam gitu? Oh, nggak ada. Nggak ada mata rantai, mereka nggak ada Bang. Periwayatan gitu nggak ada ya Bang? Nggak ada. Mereka hanya menuliskan sesuai dengan kesaksian-kesaksian orang, dan kesaksian orang-orang ini pun tidak diketahui apa bunyi kesaksiannya dan siapa dia yang bersaksi ini. Mereka hanya menuliskan aja. Mau nanya itu aja Bang, soalnya pernah dengar ceramah juga bedanya Islam sama Kristen, orang itu nggak ada sanad kayaknya. Iya betul sekali, nggak ada sanadnya. Kalau kita lengkap sanadnya. Mata rantai pemberitaan kalau kita itu lengkap. Kalau tidak lengkap disebut lemah atau daif. Kalau terputus namanya maudhu, palsu. Nah semua pemberitaan yang ada di Bible itu terputus dari Yesus. Jadi kalau kita disejajarkan dengan hadits. Kak Juma, iya Bang, iya Bang. saya yakin kita ini nanti ada karunia-Nya kalau kita baca terus Alkitab atau Injil. Ada karunia-Nya nanti. Saya sudah baca semuanya Bang, makanya saya lebih paham dari Nanti ada karunia-Nya. Lihat aja nanti. Pasti itu. Karunia-Nya itu saya paham semua isinya. Yakin dan percaya kita naik lapet nanti. Bahwa kita entah atau tidaknya kita harus ada karunia-Nya nanti. Karunia itu sudah ada Bang. Kita bisa mengetahui apa yang tertulis, mana yang dirubah, mana yang ditambah. Kita sebagai orang lemah, kita manusia sebagai orang lemah, setidaknya kita tidak tahu apa yang terjadi. Jangan baca Bible Bang. Kita baca buku Tatang Sutarma aja ada hikmahnya. Ada hikmah di balik itu semua. Itu saja saran saya. Saya Kristen. Itu saja saran Kristen Bang Juma. Oke bos. Halo. Wih. Ya bentar ya. Ribut kali bos. Bentar pula. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo, assalamualaikum Bang Juma.
Waalaikumsalam. Halo Bang Juma. Semangat malam abang. Halo. Halo Pak Ustadz. Semangat malam. Semangat malam. Malam Zuma. Malam juga. Silakan Sehat, buka Zuma? kamera. Sehat. Buka kameranya silakan. Gift aman Zuma? Gift. Buka kameranya silakan. Udahlah nggak usah lah Zuma, sama aja. Kalau mau diskusi buka kamera bang. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang, ini cuman mau request aja dari saya nih kemarin sama Bang Andi. Gak keliru cuy. Baru sumber wek, ku paling. Kundung ada aku ngomong sumber wek. Halo Bang Zuma. Halo juga. Ribut kali bah. Kayak penjual kaset. Halo Bang Zuma. Halo juga. Sama Oten tuh harus tetap tegas lah Bang Zuma. Halo. Nggak ada suaranya om. Nggak ada suara. Tidak ada suaranya. Mentimun. Kenapa ketakut kau cuma debat dengan saya? Kenapa Tuhannya si Allah enggak berfungsi dengan Israel? 20 negara dihantam. Otak terbuat dari otak tikus. Semangat malam. Halo. Halo. Halo bang. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Ada onde-onde kah? Halo. Gak ada lagi teman. Halo.
Semangat malam. Halo. Saudara Kevin, semangat malam. Halo. Gak ada suara. Halo, Assalamualaikum Bang. Semangat malam, Bang. Ya, di bawah aja Bang, kepencet tadi Bang. Maaf, Bang. Oke, thank you. Halo, saudara. Halo. Semangat malam. Bang Zuma. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bang Zuma. Alhamdulillah, makasih. Semoga malam ini tetap semangat. Amin, makasih. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Udah tidur ya Bang ya? Kok bisa naik? Minta permintaan padahal tidur orangnya. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Pakai data ilmiah ya, Juma ya. Saya pakai data ilmiah. Ya. 20 negara ya, negara Islam. Kenapa? Dompala. Halo, semangat malam, Bung. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Izin foto Halo. Bang. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo teman-teman non muslim ajukan permintaan Bang. Jangan malu-malu dong. Semangat malam. Halo. Malam Abang. Semangat malam. Halo. Ada onde-onde kah? Halo. Semangat malam. Selamat pagi. Pagi. Buka kamera silakan. Kamera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Juma? Baik. Temanya apa Bang Zuma? Kristen orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Apa betul? Farisi itu siapa Zuma? Farisi itu Paulus, ahli kitab. Farisi Paulus. Iya. Riti Matius 23 ayat 15, orang-orang Farisi. Nah, itulah yang kumaksud. Itulah yang kumaksud. Kan Yesus kata orang-orang. Ramai itu. Enggak ada orang-orang di situ. Kenapa kau? Enggak ada orang-orang, kau ngarang cerita. Iya, kamu ramai itu orang Farisi. Di antaranya Paulus kan? Benar enggak? Masa zaman Yesus, Paulus belum jadi Farisi. Mate mia. Paulus belum jadi ahli Taurat. Dari mana kau belajar itu semua? Hancur. Ketika itu Paulus belum jadi ahli Taurat. Betul juga kau Zuma. Ngaco. Paulus bukan ahli Taurat sebelum datang Paulus, katanya. Siapa? Sebelum datang Yesus. Aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana bang? Udah dibaptis kah? Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya, saya cuma ngepen nama Bang Juma aja lah. Oke, makasih abang. Thank you. Turun Bang, turun Bang. Ya bang, turun aja bang. Oke bos. Semangat malam. Salam bang. Ya, salam. Iya. Silakan. Bang, izin ini Buka saya kameranya. enggak, saya mau tanya bang, kalau caranya kita mau syahadat itu bagaimana bang? Disunat dulu. Oh, apa saja tahap-tahapnya bang? Disunat dulu, habis itu mandi junub, baru syahadat. Oh siap bang, terima kasih bang. Ada Oke. ini masuk ilmu dari tonton konten abang. Terima kasih bang. Sama-sama. Halo, semangat malam. Kenapa nangis bang? Ceritakan dong. Kok sedih kali? Apa masalahnya? Hah? Bang? Apa masalahnya? Kok sedih kali ceritanya begini? Ya begini. Ya, jadi dia Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Saya umat agama Islam. Iya. Nah, jadi saya mau menanyakan Pak Jumat tentang Parisi itu. Nah, saya pun nggak ngerti karena saya kan beragama Islam sama Pak Jumat. Masuk Parisi itu apa itu Pak Jumat? Parisi itu golongan dari ahli kitab, orang-orang Yahudi juga nya itu. Udah tahu dia Islam, naik tinggal dengarkan di bawah, pasti akan tersampaikan abang. Silakan saudara-saudara non muslim kalau masih ada. Kalau tak ada lagi, kita akhiri debat diskusi kita. Silakan naik bang, silakan. Yang mau dialog dengan saya silakan. Ajukan permintaan. Halo? Selamat malam bang. Malam juga. Katolik Protestan? Protestan. Boleh buka kameranya silakan. Gelap bang, gelap. Iya nggak apa-apa. Silakan bang. Ya, tidak lihat apa-apa. Iya nggak apa-apa, buka aja kameranya. Ini kayak batu tuh bang, batu yang abang tuh sembah gelap. Oh iya. Ya. Berarti jangan ini ya, jangan batu sakar yang disembah ya bang ya. Kolose 2 nomor 9. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum bang Juma. Waalaikum. Katolik Protestan? Saya umat Muslim bang Juma, ini hanya kepencet doang tadi. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Oke, saudara TY sudah 4 kali naik. Ada apa ini bang? Halo. Halo. Ya. Dari agama apa? Saya Kristen. Oke. Katolik Protestan abang? Protestan. Oke, sip. Ini dinaikkan lagi. Halo. Halo. Salam bro.
Iya, salam dari Kristen. Ya, saya dari sila- Kristen. Baik. Musiknya bisa dikecilin bang, musiknya. Ya, saya dari Kristen. Oke. Tadi udah mendengarkan tentunya penjelasan saya, sanggahan saya terhadap teman-teman kita Kristen. Mungkin ada yang mau ditanggapi, silakan bang. Ya, yang pertama ketika saudara kita tadi Bang Leon tadi yang berdiskusi dengan Bang Zuma, di situ terlihat bagaimana Bang Zuma itu tidak sportif, jadi mematikan mikrofon dari Bang Leon sehingga tidak bisa mengungkapkan apa yang menjadi pendapat dari Bang Leon. Itu yang saya tanggapi. Terus yang kedua, tadi Bang Zuma juga sering ngata-ngatain orang, maaf kata, anak londe. Nah, seperti itu suatu kata-kata yang sangat tidak pantas untuk mau berdiskusi atau apa ini abang ini? Iya, ini Yesus banyak mengatai orang begitu. Yesus itu saya contoh Yesus. Loh. Yesus mengatai kalian babi dan anjing bang. Matius 7 nomor 6. Ini saya ngikutin Yesus bang. Saya ngikutin Yesus gitu. Karena saya keseringan baca Bible kali ya, sampai saya selalu ngomong gitu, anak monyet, anak anjing mungkin. Karena keseringan kali. Saya mau berdiskusi bang. Saya bukan mau mendapat pendapat dari Anda gitu loh. Perbaiki aja kalangan kalian. Tidak usah perbaiki saya. Oke? Kalau saya mengatakan anak anjing, anak babi, itu kan saya sering baca Bible. Ini saya mau ngomong. Ya ngomong apa kok, ngomong aja terus, gantian kita ngomong. Duh, apa? Mau berkhotbah, ini bukan gereja. Nah sekarang gini aja Bung, apa yang kira-kira disampaikan oleh pendeta Anda tadi pada saat termiot? Kira-kira apa ketika saya tanya, apakah yang datang setelah Yesus pergi menurut Yesus itu siapa? Kira-kira jawaban pendeta Anda yang longor itu apa? Silakan. Oh, itu bukan pendeta saya tidak kenal dengan beliau. Ya udah nggak usah cerewet kali, adik kayak perempuan aja ini. Udah jawab aja. Jadi begini, Paulus itu adalah orang yang mengabarkan tentang Yesus. Jadi begini, seandainya Yesus itu adalah Paulus ini adalah tim sesnya dari Yesus. Jadi tidak mungkin tim ses. Kalau orang-orang seandainya zaman sekarang saya ibaratkan adalah tim ses, tim suksesnya. Jadi Paulus ini adalah juru bicara dari Tuhan Yesus sendiri. Yesus yang mana? Tidak mungkin kok seandainya Yesus yang mana? Yesus menyebut bahwa Paulus ini adalah bicara sendiri. Dengerin dulu. Enggak perlu bang, saya udah menguasai bang. Saya sudah menguasai karakteristik kekristenan itu, udah hafal. Saya udah hafal kalian karakternya. Sekarang saya tanya. Ini mau diskusi seperti apa? Kita jawab sesuai dengan pertanyaan bosku. Jangan ngomong sendiri. Iya. Anda mengatakan barusan bahwa Paulus itu datang memperkenalkan Yesus, mengajarkan tentang Yesus. Yesus yang diajarkan oleh Paulus itu adalah Yesus yang bukan anak manusia, bukan anak Maria. Bukan, keliru itu pendapat Anda. Kan Paulus yang mengaku bang. Anda hanya membuat suatu statement sehingga supaya orang-orang yang Muslim yang tidak tahu. Kenapa selalu negatif sama aku? Aku berdasarkan dalil Galatia 1. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Yesus mengaku diutus oleh dia menjadi rasul dari Yesus yang bukan manusia. Dia menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Emang Yesus sejak kapan bukan manusia? Berarti Yesus yang datang kepadanya bukan Yesus anak Maria, karena Maria melahirkan manusia. Sampai situ paham? Nah, keliru. Jadi begini,
Paulus adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia dia mengatakan itu. Nah, itu yang kita imani. Oke. Boleh saya bertanya tentang kalimat itu? Oh, sebentar. Jadi saya menjawabnya itu dari permasalahan yang Anda sampaikan bahwa di mana Yesus pada saat penginjilan mengabarkan kepada murid-muridnya bahwa setelah aku terangkat ke langit, aku akan mengutus manusia bernama Paulus ini. Oh, bukan seperti itu. Jadi, ya itu mau karena memang nggak ada. Itu maunya Anda karena memang nggak ada. Aku akan minta kepada Bapak, dengar dulu, Bung. Saya lebih paham Bible dari Anda. Anda hanya mendoktrin, Anda hanya mendogma. Kasih dalil kalau bicara. Kayak bencong aja kau, turun kau. Kayak bencong kau bicara. Menyek, laki-laki kok kayak gitu. Setengah matang, udah ilmunya nggak ada, so tahu lagi. Nggak mau mendengar, cuma pengen didengar. Oke, gemulai kali kau. Kau makan belut apa? Belut hidup kau makan. Aneh aja. Kau naik ke sini tuh kau harus tahu. Saya ini apologet Islam. Sebagai apologet Islam itu saya udah paham Biblemu. Jadi kau tidak perlu bernarasi kayak kutu telan kodok. Lebih besar makanannya daripada perutnya. Nggak usah kok kayak gitu. Kau harus tahu itu bahwa Bang Suma ini adalah orang yang belajar Bible. Jadi nggak perlu kau pakai jurus-jurus sulap. Kau belum lahir itu saya sudah makan itu Biblemu. Bahasa Indonesia pun tinggal dibaca kayak belut listrik ditemani ngomong. Ya benar. Apa kayak gitu? Diskusi pakai ilmu, jangan pakai doktrin. Kau lagi berhadapan dengan orang Islam yang paham Bible. Jangan kau pakai doktrinmu. Halo, semangat malam. Doktrin gereja itu nggak laku sama orang Islam. Orang Islam itu orang berakal. Itu nggak laku sama berbicara agama akal. Orang Islam itu orang berakal. Oh, doktrin kok berbicara agama akal. Orang Islam itu orang berakal. Oh, doktrin kok berbicara agama akal. Orang Islam itu orang berakal. Kalau doktrin itu di gereja, jangan di hadapan kita umat Islam. Itu nggak cocok, nggak paten. Oh, mendoktrin sama kita, data dong dibawa. Ingin mengatakan Paulus itu utusan Yesus. Ya jawab, di mana Yesus mengajarkan tentang Paulus itu di mana? Halo, semangat malam. Bicara agama, kebenaran kok melampai kayak daun pinus. Kebenaran itu harus Anda sampaikan dengan tegas. Bukan gemulai kayak belut listrik. Udah begitu cuman taunya membantah doang. Yang kasih data dong. Menilai sementara dirinya sendiri nggak bisa memberikan poin. Apaan sih? Anda terlalu mute. Memang kalau saya tidak mute ngomong apa dia tadi rumahnya? Lagian juga moderator yang mute bukan aku. Oke teman-teman sekalian, kalau sudah tak ada lagi, kita istirahat. Atau kalau ada teman-teman muslim hal yang penting untuk disampaikan ke saya, silakan. Tapi yang penting ya, mungkin ada hal yang ingin disampaikan, boleh. Kalau memang sudah tak ada oten.
Halo. Halo, semangat malam. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Malam. Ya, dari Katolik Protestan. Katolik. Boleh buka kameranya, silakan. Silakan, Bang. Tidak bisa di sini, tidak bisa buka kamera. Ini bisa di sini, tinggal ditekan di sana. Nih aku Tidak, kirim. saya punya ini gangguan. Gangguan jiwa atau gangguan apa? HP-nya gangguan. Bukan Andanya? Andanya kali ya. Karena di sini bagus kok. Semangat malam. Oh. Ops. Iya, silakan. Semangat malam teman-teman. Suaranya tenggelam. Sehat Bang, sehat, alhamdulillah. Ya, kenapa jadi emosi tadi Bang Juma? Biasa itu Bang. Saya selalu jengkel aja, kesal. Iya, dengar suara Bang Juma aja adem gitu kan. Jangan jadi terbawa emosi bilang ya, Bang Juma. Iya, iya. Apalagi Bang Juma ini orang psikolog, jadi kalau bermain dengan psikolog terpancing ya nggak ada hidayah, nggak ada ini ya, harus tetap dipenuhi dengan Roh Kudus biar bisa berdebat dengan Bang Juma. Oke Bang Juma, Oke. terima kasih atas topiknya malam ini. Dari tadi saya juga mengikuti memang dari bawah terkait 2 kali lebih jahat dari Farisi ya. Jadi tetap kita tetap berterima kasih sama Bang Juma dengan ini bagi saya, bagi umat Kristen termasuk Protestan dan Katolik yang mengangkat dari topik Alkitab ini mengingatkan ya ceritanya nih Bang Juma ya, 2 kali lebih jahat dari Farisi ya. Iya. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Memang tetap kita selalu berpedoman dengan arti Farisi itu. Memang dijelaskan di situ. Bagi saya juga dari umat Muslim juga mungkin saya pelajari, walaupun di Al-Quran itu tidak dijelaskan orang Farisi langsung, tapi tetap kita jangan lari dari konteks. Artinya mungkin yang menurut Bang Juma, nggak usah kita langsung ke Paulusnya, itu artinya mengubah atau menyembunyikan sebagian ajaran. Betul ya Bang Juma ya? Iya. Kita persamakan dulu arti Farisi itu sesuai Alkitab dan sesuai Al-Quran. Silakan. Atau apakah termasuk orang Farisi yang mungkin secara implisit di Al-Quran atau terlalu berpegangan dengan tradisi manusia Bang? Atau bersikap sombong terhadap Nabi? Termasuk nggak itu Farisi menurut agama Islam? Kalau di Islam membahas tentang Farisi itu tidak ada dijabarkan di sana Bang, di dalam Al-Quran khususnya. Iya, tapi ada beberapa yang bisa saya artikan gitu Bang, dari Al-Baqarah 2 ayat 75, Al-Maidah 5 ayat 13, Al-Maidah 5 ayat 41 yang intinya memang secara tidak muncul dalam Al-Quran tapi menyebutkan kelompok Bani Israel dalam Alkitab yang mengubah atau menyembunyikan sebagian ajaran. Itu yang saya pelajari. Iya, silakan aja kalau Anda memaknai seperti itu. Tapi yang pasti
kalau Al-Quran berbicara, contoh seperti data yang Anda bawa, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Itu sesuai dengan yang tadi yang saya bahasakan di Matius 23:15. Cuman masalahnya di sini adalah lebih jelas kalau dia katakan bahwa pengikut orang Farisi itu 2 kali lebih jahat dan pengikut orang Farisi itu adalah orang neraka. Yang jadi masalah ini orang nerakanya, Bang. Dan tidak ada orang Farisi yang mendirikan sebuah sekte di luar Yahudi yang kita temukan hari ini selain Paulus. Itu aja sih. Apakah saudara tidak merasa khawatir dengan adanya ancaman Yesus bahwa kau tobatkan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau? Nah, sedangkan orang Farisi tidak ada menyeberangi lautan menjelajahi daratan yang nampak hasilnya selain Paulus, yaitu bagaimana orang asing Roma Yunani ini menjadi pengikutnya. Dan Yesus mengatakan Roma Yunani menjadi pengikut Farisi ini, itu menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Ya, sejauh kembali ke pribadi masing-masing, Bang, ya. Jadi ini urusan kita dengan Tuhan secara pribadi memang, Bang. Sejauh itu mungkin kalau kita jabarkan lebih luas, itu mungkin maksud Bang Juma kan itu seperti nabi palsu atau rasul palsu. Sejauh ajarannya yang menurut kita memang masih bisa kita terima, itu kembali ke pribadi Bang Juma. Tetap dari perjanjian lama juga sudah ada istilah Farisi jauh sebelum Nabi Rasul Paulus, Bang. Ya, dan ada dalilnya, ada dalil-dalilnya juga, Bang. Makanya kalau saya jabarkan lagi, Farisi itu kan sebenarnya bahasa Ibrani, Bang. Perusim artinya orang-orang yang memisahkan diri atau yang terpisah karena mereka berusaha hidup terpisah dari hal-hal yang dianggap najis. Itu, Bang. Jadi yang dianggap najis, mungkin mereka merasa kudus atau merasa mulia. Memang tetap ajaran kita kan sebagai beragama, Bang. Bagaimanapun kita mengikuti ajaran Tuhan, termasuklah itu kemuliaan, kekudusan tanpa dosa, ya kan, Bang? Jadi walaupun di pandangan Yesus terhadap orang Farisi yang diatur ada di ayat perjanjian baru juga, Bang, jelas dikatakan pandangan Yesus terhadap orang Farisi itu, Yesus memang menghargai hukum Taurat, tetapi sering menegur sebagian orang-orang Farisi karena satu, tetap kemunafikan gitu. Walaupun kita merasa suci atau mengerti seperti di orang Abang Bahlul Kitab ya, orang Farisi itu kan merasa seperti yang sudah benar kan gitu, atau lebih mementingkan lahiriah daripada hati yang benar. Waalaikumsalam. Kadang-kadang dia mengetahui atau menguasai kitab itu hanya mencari pujian dari manusia gitu, Bang. Itu yang sejauh ini mungkin bagi saya pribadi lebih menjauhkan arti Farisi itu kan gitu. Iya. Poinnya bukan menjelaskan tentang Farisi ini kayak mana. Poinnya adalah bahwa orang Farisi menjelajahi daratan. Bang Leon itu menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Buka masker lu. Mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka. Nyuruh Bang. Leon buka masker, Leon. Yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, yang kita sedang cari di sini adalah pengikut Farisi mana yang menjadi orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri.
Karena satu-satunya orang Farisi yang mendirikan sekte di luar Yahudi itu Paulus. Nggak ada yang lain. Dan pengikutnya rame. Katolik, Protestan, semua yang nyembah Yesus itu pengikut Paulus semua. Orang Farisi ini. Sebenarnya sederhana kalau kita ingin jujur dalam berdiskusi itu. Tinggal kita cari siapa selain Paulus yang mendirikan sekte di luar Yahudi. Kalau ada, baru kita pilih mana yang dimaksud oleh Yesus di antara 2 atau 3 orang Farisi ini. Tapi karena cuma Paulus yang bisa terdeteksi hari ini, maka ya tidak ada kekuatan bagi kebenaran untuk mengelak dari kebenaran itu. Kecuali kita ingin menghindari kebenaran yang ada di dalam pengakuan Yesus. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Wahai orang munafik, Paulus. Engkau menjelajahi daratan, Paulus. Menyeberangi lautan, Paulus. Mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, Paulus. Semuanya Paulus. Oke Bang, tapi menurut Bang Juma kalau mengikutkan itu tadi kan, tapi bagi kami sendiri sebenarnya seperti kesimpulannya Bang, tetap ke Nabi palsu tadi gitu. Sejauh secara pribadi, oke, memang tidak dijelaskan secara tertulis bahwasanya itu mengarah ke Paulus gitu kan, maka walaupun seperti Bang Juma bilang mengaku berbicara atas nama Allah tanpa diutusnya, atau sesuai mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan kehendak Allah. Menurut kami itu tidak mengajarkan ajaran yang bertentangan menurut kehendak Tuhan Allah, atau menubuatkan sesuatu yang tidak terjadi gitu. Ada beberapa rasul yang mungkin bagi kami itu nabi palsu, menubuatkan sesuatu yang tidak terjadi kan gitu, atau menyesatkan manusia dari kebenaran. Walaupun memang kita lihat Paulus itu memang dulunya dia dari bangsa Yahudi, tapi dia meyakinkan bahwa dapat disertai ada tertulis juga kan, walaupun dia dari Yahudi yang membantai juga pengikut Yesus, tapi ada juga dia bentar Bang, ada dalilnya bahwasanya Paulus itu juga kan mengikuti seperti yang ada di Halo, semangat malam Saudara Ronald. Suruh buka itu Bang, maskernya Bang Leon itu. Kenapa harus saya buka? Saya bukan Lion yang tadi. Dari tadi di bawah tappingan dikira saya Lion. Beda orang. Ya udah yang tadi beda. Jadi gini aja Bang, kalau memang itu bukan Paulus, lalu siapa orangnya yang dimaksud Yesus di situ? Kalau berbicara kesimpulannya ke situ Bang, ya akan selain kalau menurut abang Juma juga itu memang Paulus termasuk, akan ada bahkan Bang ya pendeta gereja saya sendiri mungkin bisa kalau ada kemunafikan gitu Bang, termasuk dia Farisi, walaupun misalnya seperti abang bilang lebih mementingkan perpuluhan ya, walaupun sifatnya itu bukan harus dipaksa, harus kesukarelaan, itu menurut saya Farisi Bang, pendeta sekalipun menurut saya pribadi. Dan itulah sesuai yang seperti yang Tuhan Yesus katakan Bang. Ini bukan hal main-main, ini bukan hal tebak-tebakan Bang, tapi efek besar yang akan muncul dari penyesatan yang dilakukan oleh
si Farisi ini menyebabkan orang menjadi orang neraka. Jadi kita tidak bisa, oh ini pendeta yang dimaksud, mungkin bisa juga disebut orang Farisi, nggak bisa. Nanti ujung-ujungnya juga Bang Zuma juga disebut Farisi juga. Tapi ini adalah sesuatu penekanan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita lihat Matius 23 itu, dari data 13-nya sampai data 36-nya itu mengerikan sekali. Itu mengerikan. Nah, saya merasa heran aja. Kenapa Kristen begitu tenang dalam beragama? Sementara mereka baca siang malam Bibelnya. Atau jangan-jangan mereka tidak pernah baca. Karena di situ jelas diterangkan, celakalah engkau wahai ahli kitab, ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan. Berarti Yesus berbicara tentang orang yang hidup di Yerusalem, lalu keluar dari Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang. Dan itu hanya dilakoni oleh Paulus. Dan orang yang menjadi pengikut agamanya itu adalah Kristen ini. Masa sebagai orang Kristen merasa nyaman? Ajaran yang mana yang salah, Bang? Misalnya kan gini, di Filipi 3 ayat 5 tentang Paulus. Paulus sendiri itu kan disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Jadi ayat ini juga kan menunjukkan bahwa tidak semua orang Farisi itu ditegur, Bang, disalahkan atas kemunafikannya. Ada juga orang Farisi yang dihormati seperti Nikodemus, Gamaliel, termasuklah Paulus yang dahulu adalah seorang Farisi sebelum menjadi Rasul Kristus, gitu, Bang. Yang menyeberangi lautan, menjelajah daratan dan membuat agama di luar Yahudi itu siapa kalau bukan Paulus, Bang? Oke, di konteks itu mungkin ke arah ke sana kesimpulannya menurut Bang Juma. Tapi kan belum final bahwasanya itu mengarah ke Paulus semua, gitu, Bang. Kalau saya udah final, Bang. Kenapa udah final? Yes, Paulus sudah memenuhi target semua yang dikatakan Yesus. Mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya dan menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Artinya ada orang di luar Yahudi yang masuk kepada pengajaran orang Farisi ini menjadi orang neraka. Nah, orang Farisi mana yang mentobatkan orang Roma, orang Yunani menjadi pengikutnya? Kita nggak mencari yang lain sekiranya Paulus ini tidak memenuhi syarat. Kita tidak akan mencari. Tetapi ketika pun kita mencari, tidak ada yang lain. Kembali lagi kepada Paulus karena cuma dia yang memenuhi syarat itu. Kenapa dia disebut munafik, Bang? Coba baca 1 Korintus 9 nomor 20-21. Apa yang dikatakan Paulus di sana? Dia menjadi semua dalam semua. Dia bisa jadi orang susah, dia bisa menjadi orang kaya, dia bisa menjadi orang Yahudi, dia bisa jadi orang Roma, bisa kemana dia pergi, ke situ dia warnai dirinya sesuai dengan kemana dia datang. Itu munafik itu namanya. Ketemu orang Yahudi ngaku Yahudi, ketemu orang Roma ngaku Roma, ketemu kepada orang yang taat Taurat ngaku taat Taurat, kepada dia yang tidak taat Taurat mengaku dia juga tidak taat Taurat. Kepada orang lemah dia ngaku lemah, kepada orang kuat dia ngaku kuat. Itu munafik itu. Itu munafik. Lalu kalau bukan Paulus, lagi-lagi bukan Paulus, lalu siapa? Dan apa agama yang dimaksud di situ? Karena Paulus sendiri mengaku di dalam Roma 16 nomor 7 dia adalah Kristen. Orang Yahudi menegur dia dan mengatakan bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar. Dan apesnya dia keciduk bertobat mengajarkan agama di luar Yahudi di KPR 21 nomor 15 sampai nomor 26. Tuh. Jadi susah bagi saudara untuk meloloskan Paulus di nubuatan ini. Susah banget. Dan kalaupun Anda berusaha, itu hanya karena Anda pengikut Paulus.
Andai saja Anda bukan pengikut Paulus, dengan sangat sederhana, dengan satu kedipan mata Anda akan mengatakan, ya itu adalah Paulus, tidak ada yang lain. Saya bukan karena benci ya, bukan karena saya tidak suka, atau bukan karena saya Muslim, enggak. Ini karena data. Belum lagi kalau kita masuk di dalam Matius 24, bila mana ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya, sebab mereka akan menyesatkan orang pilihan juga, melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan, memakai namaku, mengaku bertemu aku, baik di padang gurun maupun di dalam bilik rahasia. Lah, itu semua yang dilakoni Paulus. Semua yang dilakukan, yang diceritakan Yesus ini, Paulus semua yang melakoni. Bila mana ada orang berkata, dia berkata ada Mesias di sini, kan Paulus mengajarkan kemana-mana dia bertemu dengan Mesias di gurun. Ada Mesias dalam bilik rahasia, kan Paulus mengaku menerima Injil dalam bilik rahasia dalam penjara. 4 buku yang dibuat di sana. Lalu kata Yesusnya, dia melakukan mujizat. Bukankah Paulus bermandikan mujizat? Sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah, menyesatkan banyak orang. Camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ketika beberapa tahun kemudian murid-murid Yesus bertemu dengan Paulus, mereka diajarkan, diingatkan, diperingati oleh gurunya, jangan kamu percaya. Makanya orang Yahudi nggak ada yang Kristen. Keturunan ke-11 murid Yesus itu nggak ada yang Kristen. Tidak ada yang pergi ke gereja, nggak ada yang pergi ke Roma mengajarkan agama itu, menjadi pastor, nggak ada. Yang mengikuti Paulus itu hanya orang-orang Roma, Yunani, yang kemudian nyebrang sampai ke Belanda, Belanda sampai ke Indonesia, Portugis sampai ke Indonesia. Jadilah kalian. Mana ada murid-murid Yesus mengajarkan tentang kekristenan? Itu nggak ada. Murid-murid Yesus mengajarkan tentang ajaran Paulus itu nggak ada. Nggak ada. Nah, itu makanya saya katakan kepada saudara bahwasanya kalaupun itu bukan Paulus, silakan tunjuk siapa. Kan ini hal penting. Menjadikan orang lain menjadi orang neraka itu adalah hal yang sangat luar biasa. Nah, sedangkan Paulus ini, wow, bukan sepele. Bukan orang kecil Paulus ini. Dampak daripada pengajarannya itu menyebabkan raja-raja tunduk kepada dia. Dan itu sudah dinubuatkan. Raja-raja akan tunduk kepada dia, si pembinasa keji ini. Nah, itulah yang terjadi, Bang. Tapi saya tidak mengatakan mutlak itu adalah Paulus. Saya masih status bertanya. Oke bang. Jadi oke bang, betul. Kita juga sangat respect dengan topik abang ini. Kadang-kadang ini mengingatkan umat Kristiani dengan bijak 2 kali dari Farisi, termasuklah seperti nabi-nabi palsu itu bang. Untuk memang Rasul Paulus ini kan masih rasul, ya kan? Jadi harusnya kalaupun dia termasuklah orang Farisi yang munafik atau bahkan yang menyesatkan, kita perkecil dulu, kita yang menyesatkan, ya bang ya. Bahkan seperti Matius 24 ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga, kan gitu bang. Nah, cuman bagi saya pribadi, kalaupun betul ini oknumnya termasuk menurut Bang Juma tadi ke Paulus, ya sejauh ini memang itulah dia masih rasul gitu. Dia tidak mengaku nabi atau tidak mengaku ini kan. Itu bagi saya pribadi bang. Kalaupun istilahnya dia memang menyesatkan, sejauh ini kalaupun dia memang mau menyesatkan, seharusnya dia akan menjelekkan atau menyesatkan ajaran-ajaran Yesus kan gitu bang. Kalau sekalian jadi munafik gitu bang, orang yang seperti orang Farisi yang 2 kali lebih jahat ini. Sama seperti maksudnya, saya misalnya bang. Maksudnya gimana ini? Seperti ini. Seperti abang bilang tadi, ada tanggapan abang tadi, Paulus
mungkin 20 tahun setelah Yesus ya, Tuhan Yesus ya. Itu tadi yang saya tangkap. Kalau nggak saya salah. Menurut Bang Juma. Iya. Setelah dia nasihati muridnya beberapa tahun kemudian Paulus muncul. Mengaku bertemu. Iya. Jadi bagi saya juga misalnya kalau saya lihat lah Bang, kayak apa selain Al-Quran ada apa yang hampir 100 tahun menurut umat Muslim Bang, apa istilahnya Bang, ajaran apa itu? Kan semua tidak ada diatur di Al-Quran tapi diatur di apa istilahnya itu Bang? Hadis itu kan tetap dari perkataan atau sikap dari Nabi Muhammad kan Bang, walaupun itu banyak yang 100 tahun setelah Nabi Muhammad, bahkan ratusan tahun Nabi Muhammad wafat, meninggal, ya kan? Begitu Bang Juma? Iya. Nah, bagi saya juga seperti itu. Kalaupun Abang Juma tadi menariknya Paulus itu 28 tahun setelah Yesus ini mati, kan gitu Bang. Tidak ada nasihat Nabi Muhammad, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada. Tidak ada juga Nabi Muhammad berkata, celakalah engkau wahai orang Arab, celakalah engkau wahai ahli Al-Quran, celakalah engkau wahai ahli hadits. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi Islam kau jadikan mereka orang neraka. Itu nggak ada. Berbeda dengan Yesus. Yesus menasihati murid-muridnya agar waspada kepada orang Farisi. Yesus mengecam orang Farisi. Malah Anda yang ikut orang Farisi. Yesus minta muridnya agar waspada kepada orang Farisi. Malah Anda jadi pengikut orang Farisi. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kalian, murid Yesus abad pertama, memakai namaku sementara dia mengaku murid padahal dia adalah serigala yang buas. Paulus tidak pernah menjadi murid Yesus, tiba-tiba saja ngaku murid Yesus. Murid itu kan domba. Paulus mengaku murid, mengaku domba. Berarti sejak kapan dia menjadi murid Yesus? Di mana Yesus memiliki murid bernama Paulus? Apalagi Paulus begitu dahsyat ajarannya, 13 buku, sedangkan murid-muridnya saja nggak ada yang nulis buku. Murid yang dikasihi aja enggak. Loh kok tiba-tiba dia ngarang 13 buku mengatasnamakan Yesus? Ini siapa ini? Nyamar-nyamar murid, nyamar-nyamar domba, padahal dia serigala buas. Sebenarnya saudara kami Kristen harusnya sadar di situ. Ini Paulus menurut Yesus siapa sih? Tanya Yesus, Paulus itu siapa? Yesus no comment, karena Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Paulus. Paulus aja yang mengklaim bahwa dia datang menuju Damsyik, lalu dia mendengarkan suara, lalu dia kemudian mengatakan itu Yesus. Itu kan pengakuan sepihak. Yesus ada nggak mengakui tentang Paulus? Kan nggak ada. Yesus tidak pernah mengajarkan murid-muridnya tentang Paulus. Tidak pernah mengajarkan tentang kitab Galatia, Filipi, dan seterusnya, nggak pernah. Malah Yesus mengatakan, aku pergi, yang akan datang adalah seorang penolong lain, bukan aku. Paulus nggak tahu itu. Tiba-tiba saja dia ngaku yang datang kepadanya Yesus. Mana orang percaya? Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau mengatakan, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Makanya orang Yahudi tetap Yahudi. Gak percaya Paulus. Begitu Bang. Ya. Oke Bang Juma. Tapi kami bukan pengikut Paulus Bang, pengikut Kristus tetap. Anda nggak sampai ke Kristus kalau tidak melalui Yesus, Paulus. Karena Paulus lah yang mengajarkan Kristus itu. Iya, murid-murid kan itu dulu kan dari bangsa Yahudi Bang,
yang justru kadang-kadang bangsa Yahudi itu kan tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Apa untungnya bagi Paulus yang tadinya dia memang Farisi, mengikuti tradisi Yahudi, tapi dia mau jadi pengikut Kristus. Ya kan Kristus datang untuk menyesatkan. Kan Kristus datang untuk menyesatkan. Jadi kalau saudara bertanya apa untungnya, tidak ada untungnya karena dia orang yang disesatkan. Sama seperti saya, kalau misalnya ada orang yang datang, apa untungnya? Nggak ada untungnya, saya disesatkan. Begitulah yang terjadi sesuai dengan nubuatan. Kristus palsu datang menyesatkan. Seperti itu. Termasuklah misalnya seperti yang di Al-Quran, Nabi Isa dikatakan tidak diperanakkan atau tidak disalibkan gitu loh. Iya, tapi mereka ceritakan disalibkan, padahal tidak disalibkan. Gitu abangku, oke? Masih ada lagi? Abang Juma. Baik, baik. Oke, thank you. Sama-sama bang. Makasih ya. Bang. Sehat selalu. Siap. Makasih. Izin turun bang. Iya, makasih ya bang. Makasih. Makasih. Oke teman-teman, kita istirahat dulu ya teman-teman ya. Ya, teman-teman sekalian, kita istirahat dulu tuh. Lihat rambutku udah kacau tuh. Gara-gara udah ngantuk itu. Padahal dari tadi kayak gitu modelnya kan ya. Kayak sarang tawon. Oke, kita ini teman-teman sekalian kita istirahat. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan ada manfaat bagi teman-teman sekalian. Utamanya bagi saya sendiri terkait dengan tema ini. Ya memang agak butuh kejujuran teman-teman sekalian. Kalau ada yang marah tadi saya turunkan pendeta Leon, ya karena saya kesal, betul kesal. Seorang pendeta kok bisa 3 kali dia memanipulasi data yang ada dalam kitabnya sendiri. Berapa kali dia di awal mengatakan tidak ada. Ya sudah, kalau tidak ada muncul pertanyaan. Iya kan? Tapi ternyata dia bolak-balikkan. Malah dia tuduh saya yang tidak paham. Dia tuduh saya sembarangan. Ya, tuduhan orang-orang sudah tak berdaya. Itu kode. Kalau sudah tak berdaya begitu, turunkan. Daripada malu. Kan ya, malu di hadapan jemaatnya. Dia itu pendeta. Tapi kalau saudara Leon masih mau lagi dipermalukan untuk yang kedua kalinya, ketiga kalinya, naik lagi di sini. Sahabat dan Fazil, syukran. Naik lagi ke sini, nggak apa-apa. Atau besok naik lagi di call saya, nggak masalah. Kalau masih mau dipermalukan, atau Anda sudah merasa menguasai data, silakan. Silakan aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya memang Anda merasa Anda lebih paham Bible dari saya, ya silakan aja. Saya dengan senang hati menerima Anda untuk berdiskusi. Tapi dengan catatan jangan melakukan pembodohan. Aku paling tidak suka Anda seorang tokoh, Anda seorang pendeta, begitu terang data di dalam Bible Anda terkait masalah itu Anda pelintir. Nah, itu yang saya nggak suka. Nah, kalau jemaat-jemaat lain melakukan itu wajar karena jemaat. Ini seorang pendeta, pastor, bisa-bisanya Anda melakukan tindakan seperti itu. Ya, jadi saya juga minta maaf kepada teman-teman Muslim atas tindakan saya, mungkin tidak menyenangkan ya perbuatan saya. Ya saya minta maaf lah untuk yang kesekian kalinya. Sedih sih kalau Anda buat saya kayak gini, saya sedih itu. Makanya terkadang saya tuh mau istirahat, mau meninggalkan dunia apologet ini, karena saya tuh paling tidak suka marah kepada apalagi sama Muslim, memaki sama Muslim. Tapi Anda selalu menciptakan keadaan itu harus terjadi. Entah apa tujuannya gitu. Saya sudah bilang jangan naik. Tahu nggak teman-teman, kalau kita lagi di atas sini, kita mendengarkan Nabi kita dihujat.
Nabi kita dihujat, agama kita dihujat. Tahu nggak gimana perasaan dalam sini meronta-ronta menahan emosi. Tiba-tiba muncul orang belum bisa kemudian mengatur napas dengan baik, menenangkan jiwa. Assalamualaikum Bang Suma. Apa kabar Bang? Aku mendukungmu Bang. Apa enggak? Gimana perasaan orang yang lagi udah dibilang jangan naik. Kalau diskusi biasa ya masalah nggak masalah, silakan aja. Ini orang lagi tegang-tegangnya, orang lagi tiba-tiba naik. Ayo Bang, aku dari ini Bang, makasih ya Bang ya. Apa? Apalagi sampai buka kamera lah. Udah Bang Suma, apa kabar? Sumpah itu bikin muak, tahu nggak? Bikin muak dan bukan membuat saudara, aduh kan panjang lebar lagi bahas itu, aduh. Mana dong ceritanya? Udahlah teman-temanku, please, mari kita kerjasama gitu. Kerjasama dong. Kalau Bang Suma lagi hadapi orang-orang kafir ini, jangan pula Anda sibuk, minta naik, di cancel, minta lagi naik, cancel, minta lagi naik. Apa maksudnya gitu? Maksudnya mau ngapain? Lebih baik Anda buka komal, buka kamera, lihat mukaku, semuanya, ini aku, kayak gitu ajanya. Jangan naik ke sini pada saat kita lagi sedang berhadapan dengan orang-orang kufar. Ya, jangan dong, kerjasamanya. Sabar Bang Suma, sabar banget punangku ini, sabar banget. Cuma masalahnya, bayangkan lah ya, kita sedang berhadapan musuh nih di medan tempur. Tiba-tiba muncul di tengah-tengah perang. Assalamualaikum Bang Suma. Semangat ya Bang. Apa enggak emosi gitu loh. Hah? Ya kesal lah, jadi semua kena sasaran. Yang Islam kena, Kristen juga kena. Ya karena teman-teman itulah yang membuat gitu. Tapi tidak semuanya. Tidak semua. Tapi masa sih nggak mendengar? Tolong yang naik non Muslim aja ya. Masa nggak dengar bahasa itu? Masa bahasa itu nggak dianggap sesuatu yang penting? Kan bahasanya teman-teman Muslim mohon tahan dulu ya di bawah ya. Jangan dulu naik. Yang naik yang non Muslim aja. Kan gitu. Nah, ayo teman-teman non Muslim naik. Duluan dia daripada yang non Muslim. Sudah begitu percaya diri lagi tuh. Wah, bagaimana nggak kesal kalau 1, 2, 3 yang masalah ini berulang dan berulang. Ya, untuk itulah mohon maaf. Mari kita kerjasama gitu teman-teman ya. Karena kalau begitu terus, ya nanti bete juga lama-lama kan ya. Bete juga lama-lama. Masalahnya jam segini tuh, bayangkan kita ngomong dari jam berapa tadi ngomong sampai sekarang masih ngomong terus. Ya kan? Kalau cuma sejam, 2 jam boleh lah. Ini sampai 4 jam, 5 jam, bahkan kadang 6 jam ngomong. Sudah gitu digangguin lagi. Kan gitu. Istighfar, ya istighfar dalam hati, nggak mungkin saya istighfar, dalam hati istighfar. Gitu teman-temanku sekalian. Jadi saya minta maaf kepada saudara muslimku yang sempat saya kasarin tadi. Saya minta maaf sekali lagi. Dan aduh capek juga minta maaf terus. Sementara saudara-saudaranya yang bikin. Buktinya yang lain juga nggak suka. Teman-teman yang muslim juga marah. Ya kan? Kalau ada hal yang penting DM aja kan gitu. Di DM kan aja. Kayak teman kita, sahabat kita dari Malaysia, Kakak Nur, nge-DM, Abang, aku pingin infak untuk yayasannya. Itu bagus. Aku ada zakat, aku ada nasar, aku pingin berikan infak untuk yayasan Bang Zuma. Kan keren. Enggak naik pun di sini, tapi dia mau menghidupkan dakwah. Itu baru kawan. Naik buka kamera.
Aku sudah mengikuti Bang Suma dari tahun sekian Bang. Aku mendukungmu, pokoknya aku selalu mendukung. Aku akan selalu mendukung Bang Suma. Itu aja terus. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mendukung kegiatan kita. Ya maklumi aja lah kalau Bang Suma merepet, merajuk mungkin karena faktor usia juga. Dan yang terpenting karena duda kan. Duda, maklumlah duda gimana sih. Ngerti aja ya kalau aku suka emosi, marah, jengkel. Tapi emosi enggak. Alhamdulillah enggak sampai kepada emosi. Cuman kesal, emosi kesal itu kan beda. Kalau emosi itu sudah bisa kontrol. Tapi kalau kesal ya terlihat marah tapi saya masih bisa kontrol. Maklumi aja ya teman-teman karena udah berumur, sebentar lagi ulang tahun yang ke-47, kemudian sendiri udah bertahun-tahun. Ya maklumi aja lah. Jadi jangan wah Bang Suma jahat ini. Yang lain bagus, yang ini di Komal ini bagus. Ya banyak hal yang harus menjadi landasan pemikiran dan pertimbangan teman-teman. Tapi biarpun demikian saya tetap merasa bersalah. Saya minta maaf. Teman-teman yang baik, terima kasih Anda sudah mendukung. Tapi dukungannya terkadang kebablasan sampai harus mengganggu jalannya dialog. Gitu ya. Dan kepada saudara saya non-muslim, ya kalau ada kata-kata saya yang benar dari apa yang saya jelaskan terkait apa yang ada di data membuat hati Anda tergores, saya minta maaf juga. Tujuan saya hanya untuk mengingatkan saja. Ujilah kemudian data yang saya sajikan itu. Apakah salah? Kalau salah silakan naik besok atau lusa untuk meluruskan apa yang menurut saudara salah dari penjelasan saya. Gitu. Oke. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Kita istirahat dulu di sini udah hampir jam 2. Besok kita masih ada kelas. Ya, lagian juga saya sekarang ini ada kelas privat untuk yang mau belajar bela diri. Dan di tempat saya ini di kru di gunung ini sudah ada yang daftar. Mulai tadi saya sudah mulai ngajar dasar-dasar kepada pemula. Jadi saya harus jaga stamina juga untuk istirahat karena harus banyak memberikan materi kepada anak-anak yang semangat. Banyak yang mau ikut MMA katanya, ada beberapa orang. Jadi harus dikader dari titik nol lagi, harus dikader dari nol lagi. Artinya saya harus turun ke lapangan lagi kan gitu teman-teman. Jadi harus jaga kesehatan, bukan hanya fokus dialog aja kalau siang hari dan juga malam hari. Selepas saya kegiatan pekerjaan dinas kantor, maksud saya kantor saya urusan pekerjaan saya, sekarang ada kegiatan tambahan. Apa itu? Harus mengajar anak-anak bela diri lagi. Nah, itu juga berat, butuh pemikiran, butuh tenaga, gitu teman-teman. Jadi sekali lagi saya minta maaf jika ada kata-kata, ada perbuatan yang kurang mengenakan ya terhadap teman-teman semuanya, termasuk yang dari muslim tadi. Kalau memang muslim yang memberikan masukan, maafkan saya manusia biasa, sahabatku, abangku. Ya, saya merendahkan diri, merendahkan hati maksud saya untuk mohon maaf atas kehilafan itu. Dan tidak semuanya pasti rela saya minta maaf. Tapi nggak apa-apa, tidak masalah. Saya salah, saya minta maaf. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian. Apaan sih bahas janda, bahas duda, jangan gitu dah. Aku cukup jujur. Bukannya aku nggak jujur. Sejujur orang yang mengatakan tadi di kita dialog bahwa Taurat itu hasil rampokan, kan gitu. Gitu ya teman-teman ya. Kita tutup dulu. Besok kita jumpa lagi insya Allah. Semoga apa yang kita sajikan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga teman-teman sekalian. Ya, dan satu hal lagi, besok mungkin tema ini masih kita pertahankan. Oke ya?
Kita tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikir kemarin itu saya hanya bermimpi, teman-teman. Bertemu dengan potongan-potongan kelambu nenek saya. Ternyata itu bukan mimpi. Dan itu adalah merupakan kesialan bagi saya malam ini jumpa lagi. Hai, sahabat Aquarius. Sehat selalu, panjang umur, selalu bos. Iya bosku, terima kasih sahabatku yang ada di YouTube. Anda keren, barakallahu fiik. Sehat selalu, masya Allah. Iya kan? Saya pikir itu mimpi, teman-teman. Ternyata bukan mimpi, itu kenyataan ternyata. Itu nyata, rupanya saya malah mungkin semakin menjadi-jadi. Saya makin menjadi-jadi pemainnya. Itu sudah kayak apa tadi itu? Hah? Kalau kemarin kan itu masih pakai kelambu, ini sekarang bukan lagi. Ini bukan kelambu lagi yang dipakainya. Ini yang dipakai adalah itu apa, pelaminan itu yang tempatnya orang pengantin. Saya curiga ibu itu adalah penghias pengantin. Dia pakai yang harusnya dipakai di pelaminan, diambilnya, digunting-guntingnya, dipasang. Habis itu dicetaknya sesuai dengan wajahnya. Allahu Akbar. Dipakainya sesuai dengan wajahnya. Hah? Kayak mana itu? Dicetak, pokoknya dicetak sebentuk-bentuknya. Udah gitu rambutnya kayak Dora. Tapi saya bersyukur dia mengalah dari tema saya. Dia menyerah. Udahlah Bang Suma. Udahlah Bang Suma, kalau memang begitu katanya. Udahlah. Ya mau kayak mana? Memang kayak begitu Ibu. Ibu aja yang salah pakai hias. Aduh parah. Aduh, saya curiga ketemu besok ini dia pakai apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu besok dia pakai apa? Aku curiga dia pakai saringan tahu. Masalah generasi. Udah pamit. Yuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, parah. Gak tidur lagi aku ini, bayangkan ibu itu. Udah mata aku tutup.